yang praktis. Karena keterbatasan waktu, saya akan memberikan teman-teman tips-tips yang persingkat saja. Oke. Nah, sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wiswandi, julukan saya ini Tams. Tams ini adalah T itu adalah trainer, karena sejak 15 tahun yang lalu saya sudah memberikan training di perusahaan-perusahaan, biasa juga di perusahaan atau komunitas network marketing, kemudian asuransi, di banking, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nah, kemudian saya juga adalah seorang hipnoterapis. Hipnoterapis. Nah, untuk saat ini saya juga praktek di sebuah klinik kecantikan, di mana saya membantu ibu-ibu yang ingin pelangsingan dan membantu ibu-ibu yang ingin awet muda. Jadi topiknya ketika saya sharing di sini, ini sebenarnya sudah sangat cocok sekali. Nanti kalau masih sisa waktu, saya bisa sharing pengalaman saya bagaimana caranya dengan menghipnotis saya bisa membunturkan usia dari sel, dan itu disebut dengan reverse aging. Nah, kemudian saya juga adalah unconscious communication specialist. Berbekal dari pengalaman saya sebagai trainer selama belasan tahun, saya mengembangkan sebuah teknik berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang yang memungkinkan saya berkomunikasi secara langsung dan menyelipkan ide-ide terselubung, terutama ide-ide selling ke bawah sadarnya prospek kita, sehingga mengarahkan supaya mereka itu senang membeli dari kita. Nah, yang inilah teknik-teknik yang sederhana itu yang nanti akan saya sharing pada teman-teman. Kemudian saya juga adalah Matrix Coach. Matrix Coach itu adalah sebuah sistem pengembangan diri yang saya kembangkan, yang saya sederhanakan dengan pengalaman saya sebagai hipnoterapis dan sebagai healer. Oke, kemudian saya juga ada menulis 2 buku, dan kemudian saya juga seorang hotspot hipnoterapis. Jadi tugas dari seorang hipnoterapis itu adalah membantu atlet-atlet profesional supaya mereka itu bisa berlari lebih kencang, supaya mereka bisa mengangkat lebih berat, dan sebagainya. Oke, ini adalah tentang saya. Nah, selain itu juga, saya juga memberikan coaching, terutama wealth coaching, yaitu bagaimana caranya dengan menggunakan law of attraction untuk menciptakan semakin banyak keberuntungan dalam hidup kita, terutama dalam bisnis, supaya semuanya seperti perlancar dan sebagainya. Oke, judul hari ini, malam ini adalah neurohypnoselling. Nah, apa itu dan nanti akan saya bagi jadi 3 bagian. Bagian pertama itu saya akan membahas sedikit tentang mindset selling, kemudian EQ. Apa itu EQ? EQ itu adalah singkatan dari adversity quotient yang nanti akan saya bahas. Oke, kemudian saya juga membahas tentang neuroselling. Neuroselling ini adalah sebuah teknik menjual yang dikembangkan dari riset tentang cara kerja otak. Jadi dengan menggunakan MRI, para ahli boleh merekam proses yang terjadi di dalam otak seseorang, terutama ketika mereka itu mengambil keputusan. Nah, ketika customer Anda mengambil keputusan untuk membeli, nah ada proses-proses yang terjadi, kemudian proses itu dipelajari, dan kemudian dikembangkanlah teknik-teknik bagaimana caranya supaya closing itu bisa dimaksimalkan. Nah, kemudian dengan konsep neuroselling ini, di sesi terakhir saya akan memberikan teman tools-nya. Karena kalau tahu sesuatu ini hanya knowledge, tapi kalau bisa melakukannya itu adalah skills. Untuk bisa melakukan, mempraktekkan knowledge yang sudah kita miliki, tentu saja kita butuh tools. Nah, lalu saya nanti akan sharing tools yang sangat-sangat sederhana yang bisa langsung dipraktekkan besoknya atau langsung dipraktekkan. Oke? Nah, kita akan mulai. Teman-teman, sekarang ini topik yang sering membuat orang prihatin dan sering dibicarakan adalah COVID-19. Oke? Nah, saya tidak akan membahas dari penyakitnya, tapi saya akan membahas dampaknya pada ekonomi. Kita bisa melihat bahwa COVID-19 itu sudah sangat mempengaruhi ekonomi kita. Banyak, bahkan kita bisa membaca bahwa di beberapa negara, bahwa mereka sudah masuk ke dalam kondisi resesi. Nah, itu menjadi prihatin, membuat teman-teman prihatin, tapi ada tapinya. Sesuai dengan the Universal Law of Polarity, ini ada satu hukum semesta yang disebut dengan the Law of Polarity. Apapun yang ada terjadi, selalu ada 2 sisi. Sisi positif dan sisi negatifnya.
Jadi kalau kita fokus pada sisi negatifnya, tentu saja membuat kita prihatin, tapi banyak orang lupa bahwa kita masih punya sisi positif yang bisa kita fokuskan. Oke? Nah, sisi positifnya dari COVID-19 sebenarnya kalau saya perhatikan peluang itu bahkan terbuka peluang di mana-mana. Apa saja peluang yang terbuka? Mungkin ada yang mengatakan, mana mungkin. Karena kondisi sekarang sudah demikian parah, mana mungkin ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda untuk sedikit berimajinasi. Oke, teman-teman sekalian, kalau seandainya Anda diminta untuk menjual Tugu Monas kepada turis, kira-kira itu adalah sesuatu yang memungkinkan nggak? Banyak orang mengatakan, oh, tidak mungkin. Oke, tidak mungkin. Pak Angga, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan apa, mungkin bisa bantu saya untuk moderator supaya bisa ini fokus pada materi. Terima kasih ya Pak. Ya, Oke, Pak. ya. Banyak mengatakan tidak mungkin. Nah, mungkin kalau saya akan menjelaskan sesuatu, menunjukkan kepada Anda bahwa bahkan untuk menjual sesuatu yang tidak bisa dipegang, tidak ada di bumi, itu masih bisa dilakukan. Oke, mau buktinya? Nah, orang-orang kalau Anda surfing di internet, itu orang-orang mulai ada yang menjual properti atau tanah di bulan. Oke, sesuatu yang kalau dipikirkan sesuatu yang tidak memungkinkan, tapi ternyata memang kalau Anda browsing ada, bisa Anda jual, Anda beli. Ada yang menjual properti di bulan. Oke. Kemudian mau yang lebih jauh lagi, bahkan kalau Anda surfing di internet, ada yang menjual tanah atau properti di planet Mars. Oke. Mau yang lebih jauh lagi, kalau Anda cari-cari lagi di internet itu banyak dijual sekali bintang dan galaksi. Anda bisa membeli bintang atau galaksi lalu menamakannya sesuai dengan nama Anda, ada sertifikatnya. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu mungkin kalau kita tahu caranya. Sama seperti sebuah cerita. Mungkin nggak kita menjual sisir kepada biarawan yang botak yang tidak memiliki rambut? Nah, ketika saya bertanya pada teman-teman, biasanya mereka mengatakan enggak, tidak mungkin. Karena mereka itu tidak memiliki rambut. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau kita mau duduk dan menggunakan kreativitas kita, sebenarnya mungkin sekali. Yaitu bagaimana cara menjualnya? Saya akan menjualnya kepada biarawan dalam bentuk souvenir. Jadi saya akan datangin kepala biarawannya, Pak, begini loh. Kalau seandainya Bapak bisa ada salah satu cara untuk mengumpulkan dana, yaitu caranya adalah menjual souvenir dalam bentuk sisiran, yang dimana akan dikasih logo dari biara tersebut. Nah, orang-orang kan merasa lucu karena ketika mereka membeli sisir dari sebuah vihara atau biara, itu kan merasa lucu. Dengan cara seperti ini, bahkan saya bisa menjual dalam bentuk grosiran, sekali jual berlusin-lusin. Oke? Jadi, teman-teman, segala sesuatu yang mungkin, kalau kita mau duduk, kemudian kita berpikir menggunakan kreativitas untuk mencarikan celah-celahnya. Kembali lagi, tadi saya mengatakan adversity quotient, AQ. Apa itu adversity quotient? Di antara sekian dari pengalaman saya sebagai coach dan sebagai trainer, jadi adversity quotient adalah sesuatu yang paling penting menurut saya, karena adversity quotient adalah kemampuan kita untuk mengubah masalah apapun menjadi sebuah peluang. Oke? Jadi kalau misalnya emotional quotient adalah bagaimana caranya saya mengontrol emosi saya. Oke, ketika saya disakitin seseorang, saya akan memaafkan dia. Tapi kalau bagi untuk seseorang yang adversity quotient-nya tinggi, ketika dia bisa memanfaatkan masalah apapun, kejadian apapun itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat buat dia, bermanfaat untuk orang lain. Nah, lalu bagaimana caranya kita menaikkan adversity quotient? Ternyata saya mendapat sebuah cara yang sangat-sangat mudah sekali. Jadi teman-teman kalau mau, hanya perlu mengajukan satu pertanyaan saja. Dengan demikian, kalau teman-teman mampu membiasakan diri mengajukan pertanyaan cerdas seperti ini, yaitu pertanyaan cerdas, ajukan pertanyaan cerdas dari kejadian saya alami, apa yang bisa saya lakukan
sehingga bisa dijadikan bermanfaat untuk saya dan orang lain. Lalu biasakan diri untuk mencari jawaban cerdasnya. Dan berita bagusnya, kita tidak perlu cerdas, tidak perlu jadi jenius untuk mendapatkan jawabannya, karena untuk mendapatkan jawaban cerdas, apa yang bisa saya lakukan dalam kondisi ini sehingga bisa dijadikan bermanfaat, saya bisa bertanya pada orang-orang yang sudah punya pengalaman, orang-orang juga bisa bertanya pada para profesional. Jadi kita hanya perlu, bahkan kita pun tidak perlu berpikir, hanya perlu bertanya saja pada orang-orang sudah berpengalaman atau sudah yang nama orang-orang yang profesional dalam hal tertentu, misalnya konsul sebagai kepada coach, konsultan dan sebagainya, atau teman-teman yang sudah sangat-sangat berpengalaman, atau bertanyalah pada leader-leader Anda yang sudah punya pengalaman sukses. Jadi sangat sederhana. Bagaimana caranya mengasah dan menaikkan efisiensi coaching kita, yaitu kemampuan kita untuk mengubah masalah apapun yang kita hadapi menjadi sebuah kesempatan. Ajukan dan dapatkan pertanyaan yang cerdas, bahkan kita tidak perlu menjawabnya sendiri, kita masih bisa bertanya, bisa leverage pada orang lain. Nah, jika Anda punya kemampuan, ada kebiasaan seperti ini, apa yang terjadi? Di dalam hidup Anda, yang ada adalah peluang. Bukan masalah, tapi peluang. Jadi sangat sederhana. Oke, nah saya kasih contoh. Contoh peluang bisnis di era COVID. Nah, ketika toko-toko yang lainnya sudah pada tutup dan sebagainya, ada yang justru membuka toko. Mungkin teman-teman pernah menerima gambar ini di WhatsApp, yaitu COVID-19 Essentials, di mana mereka tuh menjual alat-alat yang khusus untuk COVID, misalnya masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Ini adalah sebuah peluang bisnis. Oke. Kemudian, apa yang bisa dimanfaatkan kalau saya perhatikan teman-teman di AFC, yaitu di era COVID, apalagi ketika di era new normal, di mana orang-orang yang beraktivitas itu membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat, ya, daya tahan tubuh yang kuat. Jadi di sinilah Anda bisa masuk. Ini terbukalah begitu banyak pasar-pasar yang baru. Orang-orang yang dulunya tidak peduli dengan kesehatan, tidak peduli dengan untuk menjaga stamina badan dan daya tahan tubuh, nah sekarang mulai melirik ke arah suplemen sehat. Nah, tentu saja bagi teman-teman yang terjun di ini, buat teman-teman AFC, ini adalah sebuah pasar terbuka, sebuah pasar yang sangat-sangat luas sekali yang bisa digarap jauh lebih besar daripada sebelumnya. Itulah asal efisiensi kosin Anda. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang lainnya nanti Anda bisa silakan Anda duduk, Anda bicarakan, diskusikan dengan teman-teman Anda, atau bertanya pada leader-leader Anda. Mungkin Anda bisa mendapat lagi ide yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kesempatan yang kebuka lagi adalah kita bisa melihat bahwa banyak orang-orang yang sudah ketika bekerja itu banyak PHK, bahkan kalau yang tidak di PHK mereka itu hanya bekerja setengah saja dengan gaji yang sudah dipotong setengah. Nah, sedangkan kebutuhan hidup itu tetap sama, sehingga mau tak mau akan memaksa mereka itu untuk mencari income tambahan. Oke? Nah, disinilah terbuka lagi sebuah pasar yang sangat luas sekali. Jadi begitu banyak orang-orang yang mencari-cari income tambahan. Nah, inilah orang-orang yang bisa Anda jadikan tim Anda, oke? Jadi dan mereka itu benar-benar karena mereka sudah terpaksa dan mereka sudah kepepet, secara otomatis mereka itu akan sangat rajin dan akan sangat termotivasi. Inilah karena mereka sudah kepepet oleh kondisi tersebut. Manfaatkanlah ininya, mulailah Anda mencari-cari ke teman-teman Anda yang punya ini, bantulah mereka, tawarkan mereka untuk ini bisnis AFC, sehingga dan ini juga bisa selain bisa menjadi tim Anda juga bisa membantu mereka untuk mengatasi masalah mereka. Jadi selain ada bisnisnya, Anda juga bisa membantu mereka. Oke. Apalagi yang bisa peluang lagi yang bisa kita cari. Nah, di zaman COVID ini, otomatis orang akan lebih banyak di rumah, oke? Yang orang yang biasa ke mall, orang yang biasanya ke karaoke, orang yang biasanya ke bioskop, orang yang biasanya kemana, itu mereka itu akan cenderung lebih banyak di rumah saja, oke, sesuai dengan anjuran pemerintah. Apa dampaknya? Akibatnya mereka memiliki lebih banyak waktu. Nah, kelebihan waktu itu bisa kita karena kondisi seperti ini bisa kita manfaatkan. Bagaimana cara kita memanfaatkannya? Oke,
pertama, ketika orang-orang di rumah dan sudah memiliki lebih banyak waktu, mereka itu mulai memperhatikan perawatan diri. Nah, di sinilah Anda bisa menawarkan produk-produk Anda, itu apa yang SOP, ya kan? Itu produk-produk awet muda dan sebagainya, karena orang-orang mulai memperhatikan diri sendiri. Yang kedua, karena mereka memiliki lebih banyak waktu dan seandainya mereka itu bisa direkrut jadi tim Anda, mereka akan lebih rajin untuk menjalankan bisnisnya karena mereka punya waktu. Di mana kalau biasanya karena mereka sudah sibuk dengan aktivitas sehari-hari, mereka itu susah kadang-kadang sudah tidak ada waktu lagi untuk menjalankan bisnis. Nah, inilah saatnya di mana saatnya Anda mulai mendekati mereka, mengajak mereka, ayo geber bisnis ini, bikinnya menjadi sangat besar. Oke. Lalu yang ini, apalagi yang bisa dimanfaatkan dari kondisi ini. Nah, karena orang-orang sudah lebih banyak waktu, otomatis ketika Anda memberikan presentasi, mereka mengajak mereka untuk memberikan presentasi, mereka itu lebih banyak waktu untuk mendengarkan Anda. Bayangkan kalau dulu pada sibuk ketika Anda sedang menjelaskan bisnis Anda tentang produk Anda, mungkin pikiran mereka sudah kemana-mana karena ada janji dan sebagainya. Sekarang mereka lagi ada kerjaan, jadi apapun yang Anda jelaskan akan mereka perhatikan. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa Anda manfaatkan. Oke. Lalu apalagi orang-orang di zaman COVID, orang-orang sudah terbiasa belajar online. Sehingga dengan demikian Anda bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Ini contohnya saja dengan pengalaman dengan diri saya sendiri. Sekarang ketika saya memberikan training online, bahkan pesertanya ada yang dari Belanda, peserta ada dari Belanda, ada dari Malaysia, ada dari Papua, ada dari Kanada. Jadi boleh dibilang tuh jangkauan saya itu sampai hampir tambah batas, di mana kalau dulu saya akan terkunci hanya di Jakarta, ketika saya harus mengajar di luar kota, saya harus melakukan bepergian dan kemudian otomatis biayanya juga lebih besar, waktu yang terpakai juga lebih banyak. Oke, jadi ini adalah sebuah peluang di mana Anda dengan nyamannya dari rumah, Anda bisa melakukan presentasi dengan nyamannya di rumah, dengan fasilitas online dan sebagainya, dengan fasilitas Gojek, GoSend, dan Grab ini, Anda bisa menjalankan bisnis Anda dengan nyaman dengan rumah. Dan ini akan meningkatkan efisiensi kerja Anda. Kalau dulunya Anda hanya bisa prospek, Anda bisa menyelesaikan ketemu dengan beberapa orang saja, sekarang melalui Zoom Anda bisa sekaligus bertemu dengan banyak orang. Nah, sebagai contohnya malam ini kita berseni, kalau tadi saya memperhatikan ada 500 orang yang teman-teman yang bergabung, yang dimana bergabung dalam acara ini. Jadi dengan mudahnya melalui online itu kita bisa memperluas jangkauan kita. So, teman-teman, di era COVID ini adalah masalah atau peluang? Peluang. Ini hanya sekilas beberapa peluang-peluang yang saya bahas. Sebenarnya kalau Anda mau duduk dan menggunakan kreativitas Anda dan mulai diskusikan dengan grup Anda, mungkin bisa terbuka lagi banyak peluang-peluang yang bisa Anda manfaatkan. Oke? Jadi, bagaimana caranya supaya tetap termotivasi? Bagaimana caranya supaya tetap mampu mengasah supaya efficiency quotient Anda tinggi? Ajukan pertanyaan cerdas dan dapatkan jawaban cerdas. Yaitu, apa yang bisa saya lakukan dalam kondisi tertentu supaya bisa dijadikan bermanfaat buat saya dan bermanfaat buat orang lain. Oke? So, inilah sesi pertama, sekarang saya akan masuk ke sesi kedua tentang selling. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu sepakatin dulu apa yang disebut dengan selling. Apa itu selling? Banyak orang mengatakan selling adalah menjual, ada yang mengatakan pertukaran, dan menjual itu bukan saja produk tapi jasa. Nah, saya akan membahas selling dalam konteks yang lebih luas. Selling itu sebenarnya adalah bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan benar, baik, dan utuh. Sehingga pesan kita itu tersampaikan semuanya dengan baik tanpa miskomunikasi. Misalnya ketika saya mengatakan A, diterima oleh customer ada persepsi adalah A. Kalau saya sebut B, mereka akan menurut B. Karena menurut teman-teman, kalau seandainya pesan selling saya adalah A, mereka menerima sebagai B, kira-kira bisa closing nggak? Nggak bisa closing kan? Karena sudah terjadi miskomunikasi. Jadi selling sebenarnya dasarnya adalah komunikasi. Bagaimana caranya saya berkomunikasi dengan baik, benar, dan utuh,
sehingga partner bicara saya paham dan menerima apa yang saya maksud dengan benar, baik dan benar, kemudian dengan senang hati mereka itu mau melakukannya, dengan senang hati mereka mau melakukan apa yang saya harapkan dari mereka. Itu selling. Jadi selling tidak hanya terbatas pada menjual produk atau jasa. Misalnya kalau seorang ibu menyuruh anaknya untuk mandi, sesudah mandi kerjakan PR sekolah, dan anak tersebut langsung mandi dan kerjakan PR, bukan langsung pergi bermain-main, artinya ibu tersebut sudah closing anaknya. Oke? Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa saya tidak suka dengan closing, saya tidak ada orang tidak cocok di bidang selling, sebenarnya itu susah karena dalam setiap hari kita tidak terbebaskan dari proses menjual atau selling. Misalnya nanti ketika suatu saat Anda mengajak teman Anda untuk makan di McDonald, oke? Dan ketemunya di sana, teman-teman Anda ke sana ketemunya bukan tidak ada yang nyasar ke Kentucky dan sebagainya, mereka memang benar-benar ke McDonald dan ketemu Anda di sana sebenarnya dan dengan setengah hati sebenarnya Anda sudah meng-closing teman-teman Anda. Bahkan bukan saja manusia bisa menjual atau closing, hewan juga bisa closing. Oke, saya kasih contoh ya. Biasanya ketika Anda di rumah makan, kan yang rumah makan kuring di bawahnya kan ada piara ikan. Oke, ikan-ikan mas. Nah, ketika Anda mendekatin ikan tersebut, lalu ikannya semua pada ini ya, mulutnya pada ngap 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 ngap. Oke. Apa 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 komunikasinya, mintanya? Anda sudah tahu bahwa ikan itu minta makan. Lalu dengan senang hati Anda membeli makanan ikan di kasir ya antara 5.000 sampai 10.000, Anda memberikan makan kepada ikannya, kemudian dengan senang hati Anda melakukannya. Betul? Nah, dalam hal ini Anda sudah di closing sama ikan. Betul kan? Ikan itu berkomunikasi dengan Anda dengan bahasa tubuhnya, mulutnya ngam-ngam-ngam, Anda tahu apa yang diinginkan, yaitu makanan, lalu dengan komunikasinya tersampaikan, lalu Anda dengan senang hati mengeluarkan 5.000 sampai 10.000 untuk memberi pakan ikan, lalu memberikan makan dan dengan perasaan yang emosi yang senang. Oke? Anda sudah di closing. Artinya dalam sehari-hari kita tidak bisa terbebaskan, tidak terlepas dari proses menjual. So, kalau kita sudah tidak bisa bebas terhindar dari proses menjual, artinya bagaimana? Nah, keterampilan inilah perlu kita asah. Oke. Lalu saya akan mulai masuk ke neuroselling. Oke, kita sudah sepakat ya. Menjual adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, benar, dan utuh, sehingga partner bicara kita paham apa yang kita maksud sepenuhnya dengan utuh, kemudian dengan senang hati mereka mau melakukan apa yang kita harapkan dari mereka. Oke. Nah, bicara tentang selling, ketika kita selling, kita closing, kita mencoba untuk closing, kita closing orang yang bisa ngambil keputusan atau orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Misalnya, Anda ingin menjual mobil, lalu Anda datang ke sebuah perusahaan, Anda ketemu dengan security-nya, lalu Anda memberikan presentasi, kemudian security sudah senang sekali dengan mobil tersebut. Kira-kira bisa closing nggak? Enggak kan, karena mereka bukan pengambil keputusan. Artinya ini adalah dasar dari selling, yaitu ketika mau closing, carilah pengambil keputusan. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan terkadang Anda bertemu dengan customer yang orangnya baik sekali. Tapi saking baiknya ditemenin ketika ada presentasi, mereka setuju dengan Anda. Tapi sesudah beberapa kali, sesudah beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan nggak pernah closing. Tahu nggak kenapa? Karena pengambil keputusannya bukan dia, pengambil keputusan adalah pasangannya di rumah. Jadi kalau Anda sudah tahu, ya tinggal dipikirkan bagaimana caranya supaya Anda bisa ketemu dengan pasangannya di rumah, yaitu pengambil keputusan. Itu penting sekali. Biasanya di kelas saya mengajarkan bahkan hanya dengan melihat bahasa tubuh seseorang saja, kita sudah bisa tahu apakah dia pengambil keputusannya atau pengambil keputusan itu adanya di rumah. Oke, ya. Kemudian lanjut lagi, ketika kita bicara tentang perorangan, ketika seseorang mengambil keputusan, oke, organ tubuh bagaimana yang mengambil keputusan? Jawabannya adalah otak. Setuju? Otak ya. Nah, saya akan masuk lebih dalam lagi, bagian otak yang mana yang mengambil keputusan.
Nah, ketika saya mengajukan protein ini, banyak teman-teman yang menjawab, oh otak kanan, ada yang menjawab otak kiri, dan sebagainya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil riset dari para neuroscientist, yaitu pakar-pakar tentang cara kerja otak. Ini ada sebuah model Triumph Brain dari Paul MacLean. Paul MacLean adalah seorang neuroscientist. Nah, ternyata otak manusia itu bisa dibagi jadi 3 bagian. Jadi batang otak di sini yang pertama, kadang disebut dengan otak reptil karena sifatnya primitif, cara kerjanya mirip dengan cara kerja hewan reptil. Oke. Lalu dibungkus oleh bagian yang kedua yang disebut dengan otak tengah. Kadang-kadang disebut dengan otak mamalia karena itu mirip dengan otak yang dimiliki oleh hewan mamalia. Ini secara fungsional, bukan secara anatomi. Oke, kalau misalnya otak reptil fungsinya sangat-sangat primitif, dia adalah insting untuk bertahan hidup. Kalau otak tengah fungsinya itu sudah memiliki emosi dan sudah memiliki ingatan. Contoh, kalau Anda menendang seekor kodok, besoknya dia sudah lupa. Tapi kalau Anda coba menendang seekor anjing, besoknya dia masih ingat, dia bisa marah atau sedih atau takut, ya kan? Nah, karena sudah punya emosi, kerjanya sudah lebih kompleks. Lalu lalu sesudah itu ditambahkan dengan bagian otak yang ketiga yang disebut dengan neokortex yang dibagi jadi dua, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kanan lebih banyak bersifat imajinatif, otak kiri lebih banyak bersifat analitis dan logik. Oke. Jadi di otak reptil adalah insting untuk bertahan hidup, dan di otak tengah itu adalah emosi, pusat emosi, lalu di neokortex itu adalah tempatnya nalar atau logik bekerja. Lalu, para ahli ingin tahu otak bagian mana yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Oke, lalu para sukarelawan diminta untuk mengambil keputusan, kemudian otaknya difoto lagi, lalu dipelajarin. Nah, ketika seseorang mengambil keputusan, termasuk keputusan membeli dari Anda, terjadi lagi 3 proses di dalam otak. Oke, proses pertama itu terjadinya di neokortex, yaitu menganalisa. Prospek Anda sedang menganalisa pilihan-pilihan yang ada. Kalau produk ini, keuntungan ini, kekurangan ini, harganya seperti ini, fiturnya seperti ini. Kalau produk B seperti ini, kalau produk C seperti ini. Mereka mulai mempelajari, neokortex mulai menganalisa semua kemungkinan ada, lalu hasilnya itu akan diteruskan kepada bagian otak yang lainnya. Nah, proses yang kedua terjadi pada otak tengah. Otak tengah itu memberikan feedback secara emosional. Jadi memberikan feedback secara emosional tentang pilihan-pilihan ada. Kalau pilih A, rasanya seperti apa? Mungkin bangga. Kalau pilih B, rasanya seperti apa? Kayaknya sih ada sedikit curiga nih. Rada-rada takut dan curiga dan khawatir. Kalau pilih C, seperti apa emosinya? Oh, mungkin ini rasanya nyaman dan enak. Jadi memberikan feedback secara emosional, hasilnya kemudian akan diteruskan ke bagian otak yang lainnya. Lalu menurut teman-teman, apa yang terjadi di otak reptil? Ternyata berdasarkan hasil analisa dari neokortex dan feedback emosional dari otak tengah, otak reptil memutuskan. Ternyata bosnya adalah otak reptil. Dan ini make sense, itu masuk akal. Kenapa? Karena sejak dulu ini, karena terkadang nenek moyang kita ketika terkadang dalam kondisi yang berbahaya, dalam hitungan detik mereka itu harus mengambil keputusan yang sangat cepat. Di sinilah otak reptil itu memiliki keunggulan. Masa sih? Oke, saya kasih contoh. Seandainya nenek moyang kita ketemu dengan harimau dan dia mengambil keputusan dengan neokortex, apa yang dia lakukan? Dia akan menganalisa. Di depan saya ada seekor kucing besar, itu belang-belang dan punya totol-totol. Dari yang saya dengar dari orang tua saya, dari teman-teman saya, itu namanya harimau. Harimau itu adalah predator, pemakan daging. Kadang-kadang kalau lapar, manusia juga dimakan. Oleh karena itu, dan badannya itu sangat besar, harimau itu juga lebih kuat daripada manusia. Sehingga kalau saya melawan harimau, biasanya saya akan kalah kalau saya sendirian. Oleh karena itu, keselamatan saya terancam. Oleh karena itu, saya harus lari. 1, 2, 3, kabur. Kira-kira keburu nggak teman-teman? Nggak keburu, sudah keburu masuk ke dalam perut harimau. Tapi apa yang terjadi ketika otak rebel mengambil alih dalam pengambilan keputusan? Begitu melihat harimau, kabur dulu.
Sesudah kabur, baru otak neokortex menganalisa. Apa itu tadi? Gila ya harimau, untung saya masih sempat kabur. Jadi ini adalah respons yang insting bertahan hidup yang sudah ada sejak manusia purba, dan inilah yang digunakan oleh para neuroscientist dalam neuroselling untuk closing. So, teman-teman, kalau dari strategi neuroselling adalah seperti ini, closing dulu otak reptilnya, barulah kita memberikan alasan kenapa mereka harus membeli dari kita. Oke. Ya. Saya bisa memberikan contoh. Mungkin teman-teman pernah alami ingin membeli sesuatu, tapi sebenarnya tidak butuh dan tidak perlu beli. Tapi saking pengennya, apa yang kita lakukan? Kita mulai mencari-cari alasan kan, mumpung masih diskon, pas kebetulan lewat di sini, buat stok, jaga-jaga kalau dia sudah discontinue, ya kan? Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi di sini adalah otak reptil, bosnya di dalam sini sudah memberikan perintah beli. Lalu supaya tidak merasa bersalah, neurokorteksnya disuruh mencari-cari alasan kenapa harus membeli supaya kita tidak merasa bersalah ketika kita membelinya. Nah, itulah yang strategi yang sangat sederhana yang biasa digunakan di neurohypnoselling. Closing dulu otak reptilnya, baru kita berikan alasannya supaya mereka tidak merasa bersalah sudah membeli. Yaitu kadang-kadang karena rasa takut dalam selling ada dua. Takut di bidang salesnya, penjualnya, takut ditolak, takut diacukan, takut gagal. Dari sisi ininya, prospek atau customer juga ada rasa takutnya. Takut dibohongin, takut mengambil keputusan yang salah, takut beli yang kemahalan. Jadi ada masing yang takut. Nah, masing-masing kedua takut itu adalah perlu kita atasin. Oke, bagaimana caranya? Closing dulu, lalu kita memberikan alasannya dengan data-data dan sebagainya. Oke. Nah, itulah sebabnya kenapa mungkin teman-teman juga pernah mengalami Anda melakukan presentasi, semuanya proses begitu suka dan kemudian setuju dengan semua fitur-fiturnya, oh bagus, semua bagus. Ketika ditanya, beli nggak, mau beli berapa? Ya ntar deh, saya coba pikir-pikir dulu. Artinya bosnya masih belum mengambil keputusan. Oke, jadi closing dulu otak reptil, lalu berikan alasan, bukan terbalik. Nah, sekarang bagaimana caranya closing otak reptil? Ini kan pertanyaan kan, bagaimana caranya? Nah, para ahli mulai lakukan lagi riset, lalu untuk mencari sifat-sifat dari otak reptil supaya bisa di closing. Didapatlah ada beberapa yang akan saya sharing di sini. Pertama-tama, tadi saya sudah mengatakan bahwa otak reptil itu memiliki insting untuk bertahan hidup. Oke, jadi mereka itu yang menentukan insting. Oke, artinya tugasnya adalah menjaga kita, bukan menjaga orang lain. Nah, saya kasih contoh lagi. Ketika kita melihat seseorang dipatok ular, terjadi lagi 3 proses di 3 bagian otak. Oke. Proses yang pertama terjadi di neokortex. Kita mulai menimbang-nimbang mau bantu atau tidak. Kalau membantu, bagaimana caranya, lewat jalan mana, mau dibawa ke rumah sakit mana, dengan apa dan sebagainya. Kalau tidak membantu, apa pembenarannya supaya kita tidak merasa bersalah. Oh, mungkin lagi sibuk, mungkin sudah ada orang bantu dan sebagainya. Kita mulai mencari-cari alasan. Oke. Nah, proses yang kedua terjadi di otak tengah, emosional. Kita berempati, kita merasa kasihan, kita kadang-kadang juga kita menjadi panik, kadang-kadang kita juga ketakutan dan sebagainya. Nah, menurut teman-teman, apa yang terjadi di otak reptil? Otak reptil akan ngecek, apakah itu berbahaya buat saya? Enggak. Untung bukan saya, selesai. Karena tugasnya adalah menjaga diri kita, bukan orang lain. Artinya, otak reptil adalah bagian sifat otak reptil salah satunya adalah sangat-sangat egois. Dia hanya peduli pada diri sendiri. Oke. Artinya bagaimana cara mengclosing otak reptil? Mulailah Anda ketika Anda bertemu dengan customer bukan langsung menunjukkan betapa hebatnya Anda. Misalnya saya melihat banyak teman-teman yang suka ini terkadang ada teman-teman yang begitu ketemu langsung menunjukkan betapa hebatnya produknya, betapa hebatnya perusahaannya, betapa hebatnya dia bahwa dia baru pulang dari jalan-jalan sebagainya. Nah,
Karena otak reptil itu adalah sangat peduli dengan diri sendiri, bukan orang lain. Kira-kira menarik nggak buat otak reptilnya? Tidak menarik, ya kan? Itulah sebabnya kalau tidak menarik ya nggak heran kalau otak reptil itu tidak akan mengambil keputusan. Ya, karena yang dibahas ada orang lain, bukan dia. Otak reptil hanya peduli pada diri sendiri. Nah, bagaimana caranya membalikan? Disinilah pentingnya itu ketika Anda memberikan presentasi, ketika Anda ketemu dengan customer, jadi lebih banyak fokus pada customer, bukan menunjukkan betapa hebatnya Anda, tapi contoh ya, ini ada dua cara, client centered dengan self centered. Kalau self centered begitu sudah masuk, lihat betapa hebatnya saya. Oke, tapi kalau yang pendekatan client centered, oke, mari kita lihat bagaimana kita bikin Anda jadi hebat. Beda kan? Seandainya Anda di-approach, didekat dengan orang ini, yang pertama, lihat, saya ini hebat. Betapa hebatnya saya. Yang satu, mari kita lihat bagaimana kita bikin kamu hebat. Anda lebih tertarik ke mana? Yang kedua kan? Nah itulah. Jadi begitu ketemu lebih banyak fokus dan gali kebutuhan customer, bukan menunjukkan betapa hebatnya Anda. Karena kadang-kadang justru akan membuat otak itu jadi bosan dan begitu terputus hubungannya, susah. Anda boleh menjelaskan dengan fitur yang sehebat apapun, seberapa hebat itu biasanya tidak akan closing. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya memfokus dan gali kebutuhan? Ini yang sering dilupakan. Lebih banyak bertanya daripada memberikan statement. Nah, di sini berlaku hukum Pareto 20-80. Jadi apa itu hukum Pareto? Hukum Pareto itu adalah ditemukan oleh seorang ahli ekonomi Italia yang bernama Vilfredo Pareto. Dia memperhatikan bahwa 20% dari orang kaya di Italia itu menguasai 80% dari tanah di sana. Lalu dia lakukan survei lagi, ternyata 80% tanah di Eropa dikuasai oleh 20% orang kaya. Dan ternyata sampai sekarang hukum Pareto itu dipakai di mana-mana, oke, dalam time management, dalam matematik, dalam sales, dan sebagainya. Oke, nah ternyata ketika dalam selling juga berlaku hukum Pareto. Biasakan diri Anda bertanya 80%, hanya 20% effort. Oke, mungkin Anda teman-teman sudah pernah mengalami kasus kejadian-kejadian di mana prospeknya sudah mau menjual, sudah mau membeli, sudah mau closing, tapi karena yang menjual itu karena saking bersemangatnya mereka itu terlalu banyak bicara sehingga prospeknya jadi bingung, dan biasanya prospeknya bingung itu karena mereka takut salah, mereka akan mengatakan oke, tunggu dulu, stop, tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu. Nah, biasanya prospek yang sudah mengatakan ini, begitu mereka pulang, brosur apapun yang sebagus apapun diberikan, biasanya taruh di meja, lupa semuanya karena mereka masih sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, artinya lepas. Oke, ajukan lebih banyak pertanyaan. Nah, lalu nanti bagaimana caranya ternyata dengan mengajukan pertanyaan itu ada tekniknya. Nanti saya akan mengajarkan kepada Anda dengan hypnosel, bagaimana dengan hypnosharing Anda bisa menggunakan pertanyaan untuk mengarahkan, bahkan Anda bisa mengarahkan kepada customer itu untuk menjawabnya, bahkan Anda bisa mengarahkan pilihan hanya dengan pertanyaan-pertanyaan saja, dan sangat sederhana. Yang nantinya kalau Anda sangat-sangat sederhana, nanti begitu Anda kalau sudah saya sharing, oh ternyata gitu caranya ya, sehingga besok itu bisa langsung dipakai ketika Anda sudah bertemu dengan customer Anda, mudah sekali bisa Anda ajarkan kepada jaring-jaringan Anda. Oke, ajukan lebih banyak pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah berikan lebih banyak penekanan pada manfaat. Jadi daripada ini begitu ketemu dengan customer, daripada Anda menunjukkan betapa hebatnya Anda, oke, dengan ada perusahaan dan produknya akan lebih closing ratingnya akan lebih tinggi kalau Anda memulai dengan bicara tentang manfaat apa yang bisa mereka dapatkan dari Anda, dari produk Anda. Bicara tentang manfaat. Nah, ketika kita bicara tentang manfaat sesuai dan berhubungan dengan prospek, langsung otak-otaknya, ini lagi bicara tentang saya, langsung dia akan mulai memperhatikan. Nah, begitu dia memperhatikan, barulah bisa kita berkomunikasi, barulah bisa kita meng-closing otak reptil. Oke? Ya. Nah, kemudian otak reptil itu menyukai yang sama. Karena ini fungsi adalah bertahan hidup. Kita bisa memperhatikan makhluk hidup kalau hidup di alam bebas itu mereka itu kesempatan mereka untuk bertahan hidup itu lebih besar ketika mereka hidupnya dalam gerombolan.
Oke, ketika mereka bergerombolan, mereka melihat kiri kanan semuanya sama, mirip dengan dia. Nah, kesamaan itulah akan menciptakan rasa aman dan rasa nyaman. Itulah sebabnya otak reptil menyukai sesuatu yang sama dengan mirip dengan dirinya. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita ini mengclosing otak reptilnya, ciptakan kesamaan. Dan itu juga sudah dibuktikan dengan survei eksperimen dari Trendy Gardner pada tahun 2005. Mereka mengirimkan kuesioner yang harus diisi lalu dikirim balik. Nah, dengan dua cara. Cara pertama, nama pengirim sama sekali tidak mirip. Misalnya, kalau Andy yang Andy pengirim adalah John, sudah beda kan? Lalu di yang percobaan yang kedua, nama pengirim mirip-mirip dengan nama pengirim dengan nama penerima. Misalnya Tony, dia mirip seperti penerima Tony, pengirim adalah Tono misalnya. Andreas misalnya, pengirim adalah Andy. Nah, yang mirip-mirip. Lalu hasilnya kuesioner yang dikembalikan itu dihitung. Ternyata kalau ketika nama pengirim tidak mirip, itu yang mengembalikan kuesioner dalam kondisi terisi hanya 30%. Nah, bagaimana dengan nama yang mirip? Hampir 2 kali lipat, 56%. So, bagaimana cara closing otak reptil? Ciptakan kesamaan. Kesamaan bisa diciptakan dengan nilai-nilai dan keyakinan prospek. Oke, bisa. Ini yang level yang agak rumit. Oke, lalu yang paling gampang adalah ciptakan penggunaan kata-kata. Misalnya, oh ini mahal. Oh, menurut Bapak Ibu ini termasuk mahal ya. Lalu boleh nggak saya take up? Jadi kita ikutin kayak membeo, ikutin kalimat yang penting, kata-katanya kita ambil, lalu kita arahkan. Nanti ada cara, nah saya akan berikan toolsnya yang sangat sederhana, tapi yang paling gampang adalah ikutin bahasa tubuh. Nanti ada latihannya, saya akan ajarkan bagaimana caranya, dengan bahasa tubuh kita bisa mengarahkan, bahkan bisa mengarahkan jawaban dari prospek. Oke? Jadi ciptakan kesamaan dengan otak reptil. Lalu otak reptil itu tunduk pada otoritas. Karena tadi ketika mereka hidup ketika hewan itu hidup, ketika ini individu itu hidup dalam gerombolan, artinya perlu ada pemimpinnya yang membentunnya, yang suruh lari ke kiri atau lari ke kanan dan sebagainya. Ya, yang ada pemimpinnya. Dan itu terbentuk lagi, ini adalah insting bertahan hidup yang ada pada setiap makhluk hidup, termasuk yang masih ada pada dalam diri prospek Anda atau manusia. Oke, ini ada lagi percobaan. Mereka melakukan percobaan, yaitu ini adalah sukarelawan. Sukarelawan ada eksperimen, sukarelawan diminta untuk memberikan pertanyaan kepada ini ada timnya periset. Oke. Jadi ketika mereka menjawab pertanyaan dengan salah, mereka harus memberikan kejutan listrik yang semakin lama semakin tinggi kejutan listriknya sehingga meyakinkan. Nah, sebenarnya kejutan itu bohongan karena ini adalah congde, ya kan? Nah, lalu ketika mereka sengaja yang di sini timnya ini adalah otoritas, ini adalah pemimpin tim, ini adalah anggota tim, ini adalah sukarelawan. Nah, setiap kali ketika ini sengaja yang menjawab itu sengaja menjawab salah, lalu dikasih kejutan listrik, dan ketika kejutan listriknya sudah tinggi, mereka berteriak-teriak kesakitan dan minta tolong, 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 jangan, jangan lagi, tolong, tolong, sakit, sakit. Nah, tapi karena ini otoritas lebih tinggi, tetap memberikan perintah, kasih kejutan listrik, kasih kejutan listrik. Lalu survei itu membuktikan bahwa 2/3 dari responden tetap memberikan kejutan listrik sampai maksimal karena diperintah otoritas. Oke, ini adalah eksperimen. Artinya, gunakanlah otoritas. Anda bisa menggunakan otoritas untuk mulai mengarahkan otak reptil. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya yang sekarang yang sering populer, yang lagi populer adalah minta endorse dari toko-toko kan, dari selebgram dan sebagainya. Saya melihat banyak sekali dikit-dikit ini nanti artis ini atau selebgram ini memberikan endorse dan sebagainya, dan dari beberapa coach saya, yaitu klien yang saya coaching, ketika mereka melakukan ini omsetnya bisa naik uh, bisa naik 2-3 kali lipat hanya dengan endorse saja, karena di sana terbentuk ada pesan-pesan selling yang tidak terucapkan dari yang pemberi endorse, yaitu saya menggunakan produk ini karena Anda fans saya, karena Anda follow saya, maka Anda
juga harus ikut saya menggunakan ini. Yang inilah perintah, otoritas perintah yang diberikan kepada otak reptil yang langsung akan diikuti oleh otak reptil. Ya, saya melihat kadang-kadang banyak yang omset sesudah mereka pakai endos 2 sampai 3 kali lipat. Atau bisa juga menggunakan ISO, bukan menggunakan ini. Mungkin teman-teman bisa juga menggunakan, kalau saya perhatikan paten kan, ada paten 1, paten 2, paten 3 dan sebagainya. Nah, sebetulnya paten 2 itu bisa Anda manfaatkan. Itu paten 2 itu adalah tentang bagaimana cara menaikin daya tahan tubuh. Nah, itu kan bisa Anda gunakan karena sekarang orang lagi butuh daya tahan tubuh yang kuat. Karena new normal itu bukan berarti COVID-19 itu sudah teratasi. Karena sampai sekarang masih belum ada obatnya, masih belum ada vaksinnya. New normal itu dibuka kembali oleh pemerintah di Indonesia maupun di luar negeri karena sudah tidak tahan dengan dampak yang merusak, dampak negatif pada perekonomian. Perekonomian sudah mulai rusak satu persatu, jadi mau tahu mereka terbuka. Jadi adalah tanggung jawab masing-masing untuk memiliki, menjaga daya tahan tubuh yang kuat. Nah, di sini Anda bisa masuk paten nomor 2 kan, kalau nggak salah ya. Kalau tadi saya tahu. Nah, di mana ini dengan produk-produk AFC itu bisa menaiki daya tahan tubuh, dan ini cocok untuk, dan inilah saatnya, dan ini sangat cocok sekali untuk new normal. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa sekarang terbuka pasar yang sangat-sangat luas sekali, yang tinggal Anda garap, tinggal Anda pikirkan bagaimana cara untuk menggarapnya, untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Oke. Lalu berikutnya, perilaku kelompok. Perilaku kelompok, jadi kita memperhatikan kalau individu yang ada di gerombolan, kalau temannya lari ke kiri, dia harus ke kiri. Kalau enggak, dia akan tertinggal dari kelompoknya kan? Dia akan tertinggal dari kelompoknya. Oke, akibatnya kalau dia tertinggal, berbahaya. Dia akan, biasanya ketika harimau atau singa akan mencari-cari yang yang ketinggalan dari kelompoknya, yang satu, yang tunggal. Karena kalau masuk ke dalam kelompok itu terlalu berbahaya. Nah, jadi terbentuk lagi perilaku kelompok, yaitu akan cenderung mengikuti orang-orang di sekeliling kita. Ini juga bisa kita manfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Oke, untuk menunjukkannya kembali lagi, untuk membuktikan, para ahli mulai melakukan eksperimen lagi. Mereka melakukan eksperimen di hotel, yaitu supaya bagaimana caranya supaya handuk yang dipakai, yang sudah dipakai itu dikembalikan, sudah dipakai lagi, tidak langsung dicuci. Oke. Yang pertama dituliskan, mereka memberikan sebuah tulisan menghimbau supaya para tamu hotel itu ramah lingkungan. Pertama, lalu dicatat hasilnya. Lalu yang kedua, mereka kan mengatakan bahwa akan, dari penghematan yang terjadi, akan sebagian dana itu akan didonasikan untuk program lingkungan. Oke, lalu dicatat hasilnya. Eksperimen ketiga, mereka sudah mendonasikan biaya yang penghematan biaya tersebut untuk program lingkungan. Lalu dicatat, dan yang terakhir mereka memberikan sebuah tulisan di sini. Mayoritas tamu sudah melakukan kontribusi, sudah melakukan apa yang diminta, yaitu handuk yang sudah dipakai tidak langsung cuci tapi dipakai lagi besoknya. Nah, so teman-teman, menurut Anda mana yang memberikan respons yang paling bagus? Ingat, perilaku kelompok. Nah, untuk menghambau ramah lingkungan 38%, untuk donasi lingkungan 36% bahkan. Karena belum terjadi, sudah donasi untuk program lingkungan 48%, dan pemenangnya survei membuktikan tetot 48%. Inilah perilaku kelompok. Lalu bagaimana cara kita manfaatkannya? Nah, mungkin teman-teman tanpa disadari sudah memanfaatkan sampai saat ini menggunakan customer feedback, menggunakan testimoni, dan sebagainya. Nah, itu apalagi, dan endorsement itu juga sama, termasuk di dalamnya, selain dari otoritas yang diberikan, kemudian juga itu juga mempengaruhi bahwa ini loh, bahwa sudah banyak orang yang menggunakannya. Karena orang-orang banyak, sudah banyak orang menggunakan, maka saya juga harus menggunakannya. Itulah perintah lagi yang kepada otak reptil. Atau juga bisa menggunakan tren pasar. Sekarang tren pasar adalah seperti ini. Lihat, kasih statistik tren pasar sekarang di zaman COVID adalah kesehatan. Kedua adalah bisnis atau income tambahan. Nah, ini dua ini saja itu sudah sangat luar biasa buat closing pada saat ini, terutama pada saat sekarang. Oke. Ya, gunakan lebih banyak ini tren-tren yang ada sekarang untuk closing, untuk mulai meng-closing, menarik perhatian dari otak reptil. Lalu
Yang berikutnya sifat dari orang batil ini adalah kelangkaan. Kalau misalnya otak itu melihat sesuatu yang langka, dia akan langsung termotivasi. Dia akan tergerak untuk mulai rebutan. Oke. Oleh karena itu, ciptakan kelangkaan. Ini ada eksperimen lagi. Jadi saya akan memberikan data-data. Jadi bukan hanya pengalaman saya pribadi saja, tapi ini adalah eksperimen yang melibatkan banyak orang. Oke, dan itu tercatat semuanya. Jadi mereka melakukan survei dengan menggunakan 2 cookies. Sebenarnya cookies itu sama, mereknya sama, semua rasanya sama. Tapi yang satu dimasukin ke dalam toples yang dalam jumlahnya banyak, yang satu cuma sisa 3. Lalu ditutup, lalu ditanya mana yang rasanya lebih enak. Ternyata mayoritas akan menyatakan yang ini lebih enak. Oke, padahal sebenarnya itu sama. Oke, jadi inilah hukum kelangkaan yang bisa Anda manfaatkan untuk mulai meng-closing otak batil. Bagaimana caranya? Caranya bikinlah produk Anda itu eksklusif. Eksklusif dalam maksud mewah dan berharga. Nah, saya banyak memperhatikan teman-teman banyak teman-teman yang bergerak dan masih belum berpengalaman di bidang selling, kadang-kadang mereka hanya menggunakan satu strategi saja untuk jualan, yaitu diskon besar-besaran, cutting price, dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini adalah kontraproduktif. Itu tidak sama sekali tidak menarik bagi otak retail. Kenapa? Kesannya itu adalah tidak laku, murahan, ya kan? Begitu ini, otak retail melihat ini, kesannya adalah murahan, tidak laku, mungkin juga sudah tidak baru, ya sisa-sisa, ya kan, cuci gudang yang sudah mau kadaluarsa, yang sudah mau expired, atau memang kualitasnya jelek. Makanya harus banting harga. Artinya Anda dengan tanpa disadari teman-teman yang menggunakan strategi cutting price, sebenarnya mereka merusak bisnis sendiri. Kenapa? Mereka sudah menciptakan image yang negatif. Ya, bagaimana bisnis mereka bisa berkembang kalau image sudah negatif? Sama seperti mereka beriklan. Lihat loh, produk saya ini jelek, tidak laku, dan sebagainya. Ketika Anda mulai menggunakan diskon, ini adalah sisanya, ini sudah mau expired, ini jelek mutunya, dan sebagainya. Coba seandainya teman-teman ditawarin Mercedes atau BMW dengan harga yang murah, percaya nggak? Nggak berani beli kan? Kenapa? Kesannya itu ada sesuatu yang negatif di baliknya. So, tidak saya akan menganjurkan penggunaan seperti ini. Karena ini tidak sesuai dengan cara kerja dengan otak retail, akan merusak bisnis Anda. Bikinlah bisnis eksklusif. Ini ada memang harga segitu, memang seperti ini. Kenapa? Karena kualitasnya terjaga, QC-nya terjaga. Ini memang baru dan kualitasnya bagus. Dan itu menunjukkan bahwa Anda sendiri juga pede dengan produk Anda. Jadi ketika Anda menjelaskan sesuatu betapa hebatnya produknya dan Anda percaya, makanya Anda tidak cutting price. Ketika Anda cutting price, Anda sendiri ragu-ragu bagaimana orang bisa percaya. Orang sendiri yang menjual juga ragu-ragu. Ya, saya sendiri juga akan ketakutan, ya ragu-ragu untuk membeli. Betul nggak? Oke. Kemudian, otak retail itu butuh pembanding. Jadi, bagaimana cara otak retail? Karena kerja sangat sederhana, dia butuh pembanding untuk mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan. Nah, ini ada contoh lagi. Contoh, dengan hanya menggunakan pembanding, ini ada 3 garis yang sama panjangnya. Saya hanya memberikan pembanding saja. Ada yang kesannya, mana yang kesannya lebih panjang? B kan? Oke. Yang kesannya paling pendek? A. Padahal sama panjangnya. Saya hanya menggunakan pembanding saja. Oke. Lalu bagaimana cara saya aplikasikan untuk closing otak retail? Nah, gunakan pembanding before dan after. Atau gunakan pembanding yang sesuai. Perhatikan, kadang-kadang dalam kode ini yang disebutkan EQ yang level tinggi, efisiensi quotient kita tinggi, jadi apapun yang kita miliki itu bisa kita jadikan kekuatan. Oke, kalau memang ini kita memiliki sales team SPG yang langsing-langsing, ya kita gunakan untuk promosi mobil ini. Lalu SPG yang agak makmur itu bisa saya manfaatkan untuk promosi, bisa nggak? Oh, ada nggak mungkin. Jadi SPG itu harus langsing, harus cantik, harus bagus, sebagainya. Enggak. Ternyata saya juga bisa memanfaatkan apapun itu bisa saya manfaatkan selama saya mengajukan pertanyaan cerdas, yaitu dari kondisi ini apa yang bisa saya lakukan sehingga bisa jadikan bermanfaat. Nah, inilah solusinya.
Saya masih bisa promosi. Luar biasa, orang percaya. Begitu berarti ini tahan banting, kuat itu mengangkat beban yang berat sampai berton-ton. Ya kan? Semua bisa dimanfaatkan kalau kita tahu caranya. Segala sesuatu mungkin kalau kita tahu caranya. Lalu, gunakanlah kreativitas Anda. Oke, asalah efisiensi quotient Anda, apapun masalah yang Anda, ubahlah jadi peluang. Sesuatu yang bermanfaat. Oke, gunang pembanding ya. Lalu ini akan sangat menarik. Bahkan kalau Anda terampil dalam menggunakan pembanding, Anda bisa menggunakannya untuk mengarahkan pilihan. Ini adalah psikologi. Ini adalah cara kerja otak reptil. Nah, ini adalah eksperimen. Jadi di bioskop di Amerika, mereka menjual popcorn yang kecil $3, besar itu $7. Oke, orang mulai menghitung-hitungan, menurut teman-teman, mana yang paling banyak dibeli? Secara logika adalah yang $3. Kenapa? Orang berpikir $3. Nah, kalau large itu 2 kali dari $3 cuma $6. Jadi 2 kali dari 3 ini, kalau 2 kali saja baru $6, large itu $7. Kemahalan, orang nggak mau. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak dengan harga yang sama, bagaimana caranya kan? Dari kondisi ini, bagaimana caranya saya bisa mengarahkan supaya orang lebih banyak membeli yang besar? Nah, bagaimana caranya? Ternyata ada caranya. Lalu dilakukan eksperimen kedua. Mereka menggunakan pembanding yang medium $6. Orang mulai mikir, $3, medium kali 2. Oke lah, make sense. Nah, hanya nambah $1 saja, mereka sudah dapat yang large. Dengan cara seperti ini aja, begitu cek lagi, dihitung lagi, ternyata mayoritas orang akan membeli ini. Ternyata yang medium ini bukan untuk menjual, ini hanya untuk mengarahkan pilihan saja, ya oke, supaya orang-orang lebih banyak mengambil yang large, yang $7. Ingat loh, awalnya orang-orang banyak yang membeli di sini karena dianggap murah. Nah, sekarang persepsi mereka sudah hanya dengan pembanding medium, prosesnya sudah berubah, yaitu yang murah itu adalah yang $7. Hanya nambah $1 mereka sudah dapat yang besar. Itulah teknik-teknik yang digunakan di selling. Kalau Anda konsep ini, kalau Anda sudah pahami, Anda bisa menggunakan untuk closing. Nah, ini seperti cerita. Salah satu contohnya yang bisa Anda gunakan, oke, ketika saya memberikan sales coaching, ini ada cerita 2 orang penjual permen. Mereka tokonya berseberangan, dekat sekali, menjual permen dengan harga yang sama, dengan kualitas yang sama, dengan merek yang sama. Tapi anehnya, yang satu itu toko A itu lebih ramai daripada toko B. Oke, anak-anak lebih suka membeli di toko A daripada toko B, padahal semuanya sama. Lalu para ahli ingin tahu apa yang terjadi. Nah, sesuai diperhatikan, ternyata ini hanya bedanya, semua sama, bedanya adalah cara menimbang. Oke, toko A ke toko A ketika menimbang, misalnya 100 gram, dia ngambil dulu 50 gram, tambah lagi jadi 55, tambah lagi jadi 60, tambah lagi jadi 70, sampai mencapai 100 gram. Kesannya adalah ditambah-tambah terus. Jadi kesannya dia orangnya nggak pelit. Nah, sedangkan toko yang B, ketika menimbangnya, dia masukin 200 gram, kurang lagi jadi 150, kurang lagi jadi 125, kurang lagi jadi 110, sampai akhirnya sama-sama beratnya 100 gram. Nah, hanya dengan cara berbeda, secara psikologis sudah beda. Kesan yang pertama adalah dia ini orangnya lebih 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 dermawan, lebih nggak pelit. Kesannya yang pemilik toko B itu lebih pelit. Karena kenapa? Diambil terus, diambil terus, diambil terus, dikurangi terus. Padahal pada akhirnya adalah beratnya sama, 100 gram dengan harga yang sama, dengan kualitas yang sama. Oke. Lalu, nah ini yang saya memperhatikan, maka teman-teman ketika melakukan presentasi, teman-teman ketika melakukan presentasi, ketika Anda menawarkan produknya, biasanya dari apa? Yang biasa lihat biasanya adalah mulainya dari yang paling murah, lalu naik ke paket yang lebih mahal, lalu naik ke paket yang lebih mahal. Betul nggak? Kesannya itu adalah apa? Customer itu kaget, otak itu kaget nggak? Makin lama makin mahal, makin lama makin mahal. Nah, itu efeknya. Oke, seperti yang di toko B. Nah, coba boleh sekali-sekali teman lakukan dengan cara yang terbalik. Tawarin yang pakai yang paling mahal, oke. Lalu sesudahnya itu baru tawarin paket yang setengah, yang di tengah, barulah tawarin paket yang paling murah.
kesannya itu produk Anda makin lama makin murah. Ingat loh, otak reptil itu sangat sederhana kerjanya sangat primitif, yaitu insting untuk bertahan hidup. Tapi meskipun dia ini insting hanya primitif kerjanya, dia adalah pengambil keputusan. So, boleh dicoba. Saya akan mengajarkan kepada teman-teman di network marketing, tawarin dulu yang diamond. Oke, syukur kalau dia mau ya bagus. Kalau dia masih merasa ini, tawarin lebih murah. Nah, dia sudah agak bisa nafas. Wah, ya kan? Tapi masih, nah, syukur-syukur kalau ini dengan ini saja dia sebagian dari bebannya itu sudah kita ambil. Oke, akan lega dikit kan. Kalau masih kemampuannya masih belum selesai, baru tawarin yang paling murah. Langsung lega tanpa disadari. Ini adalah emosional. Cobalah dengan cara ini Anda lihat apa yang terjadi. Jadi dibalikin, mahal dulu, baru yang murah. Kesannya produk Anda itu murah, makin lama makin murah. Kesannya Anda itu dermawan, Anda itu tidak perhitungan, Anda itu memberikan terbaik buat mereka. Tapi kalau dibalikin, kesannya Anda itu berusaha, kesannya itu akan memunculkan rasa takut di dalam dirinya tanpa mereka sadari, terjadi pada level bawah sadar, Anda itu mulai menggerogotin mereka kesannya. Oke, boleh dicoba? Saya sudah banyak mengajarkan kepada teman-teman caranya dibalikin saja. Nah, lalu yang terakhir, otak reptil itu fokus pada awal dan akhir. Oke, kenapa? Karena otak itu adalah organ yang paling boros energi, sehingga ketika baru bertemu dengan Anda prospek, oke, dia akan tingkat kewaspadaan tinggi, dia melihat sana melihat sini, menganalisa lingkungannya. Tapi begitu kalau misalnya menurut otak reptil sudah tidak ada sesuatu yang baru atau berbahaya, dia mau tak mau harus menurunkan konsumsi energinya, dan dengan demikian konsentrasinya juga akan turun. Jadi cara kerja otak itu mirip dengan komputer untuk menghemat baterai. Jadi kalau misalnya karena konsumsi energinya besar, kalau dalam 5 menit kita tidak melakukan apapun, dia akan masuk ke dalam hibernasi. Inilah yang terjadi pada otak juga. Sehingga kalau kita ketemu dengan customer, kita bertemu konsentrasi bagus, lalu turun di akhir kita pertemuan ketika mau pulang, naik lagi konsentrasinya. Inilah darah yang sudah ngantuk, di mana konsentrasi sudah tidak ada. Oke, lalu kita coba bedah lagi struktur presentasi dari teman-teman yang biasa dilakukan. Oke, apa yang dilakukan di struktur presentasi? Perkenalan, lalu berbicara tentang perusahaan kan? Nah, kira-kira bicara tentang perusahaan, tentang orang lain, kira-kira menarik nggak buat otak reptil dari customer kita? Enggak, karena tugas dia adalah tentang dirinya. Dia hanya tertarik dengan dirinya, the egois. Tidak tertarik. Lalu saya bahas tentang fitur, tentang kehebatan produk. Oke, menarik nggak? Enggak juga. Lalu baru kita masuk ke manfaat. Di saat konsentrasinya sudah enggak konsentrasi lagi, mungkin pulang juga lupa. Baru kita masuk manfaat, lalu keunggulannya, lalu testimoni, nah closing. Nah, baru kita mencoba closing. Kira-kira cocok nggak dengan cara kerja otak reptil? Kira-kira menarik nggak buat otak reptil? Oke, tapi ini ada standar di mana-mana presentasinya. Tapi kalau cara presentasi menurut neuroselling atau neuroscience itu bukan. Terbalik. Pesan selling, manfaatnya semuanya awal dan akhir. Kunci dengan ini. Kadang-kadang saya mengajar kepada teman-teman yang di network marketing, kadang-kadang ketika mereka melakukan presentasi, saking menariknya, saking penasarannya, bahkan ada yang nahan kencing sampai selesai presentasinya. Kenapa? Karena mereka mampu mengambil keperhatian dari otak reptil sehingga membuat mereka bertahan sampai mereka nahan untuk ke toilet. Oke, bagaimana caranya? Cobalah Anda ubah struktur presentasinya. Ketemu langsung perkenalan, langsung Anda jelaskan apa sih yang bisa mereka dapatkan dari pertemuan dengan Anda. Secara garis besar kan, bisa ini, nanti dalam waktu 5 menit, 10 menit yang ke depannya saya akan menjelaskan bagaimana caranya Anda bisa tetap awet muda, oke, dan tetap fit, dan tetap bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan income yang besar. Saya akan menjelaskan semuanya, oke? Nah, baru Anda mulai, Anda jelaskan, justru nanti ketika dia ngantuk itu baru Anda berikan data-data dari perusahaan. Nggak masalah, karena nantinya kalau dia lupa, kalau mereka sudah tertarik,
Kalau tertarik ini karena tertarik kan, perusahaan fitur testimoni baru manfaatnya yang lebih detail lagi ketika sudah dia nih kunci di sana. Nah, kalau mereka sudah tertarik, kalau seandainya perusahaan tentang perusahaan dan sebagainya, kalau mereka lupa, mereka akan tanya pada Anda, minta data lagi. Supaya mereka tidak merasa bersalah, tapi kunci dulu awal dan akhir dengan manfaat apa sih yang bisa mereka dapatkan. Kunci di sana. Oke, langsung, oh, karena ingatan ini yang paling ketika konsentrasi paling bagus itu menarik perhatian pertama itu membantu otak reptil untuk mengambil keputusan. Kedua adalah sesudah pulang mereka masih bisa ingat. Tapi kalau di sini mereka tidak ingat lagi. Lalu ini adalah tanya bersaing. Ketika Anda ketemu dengan ketika customer mulai membandingkan Anda kalah di harga. Ketika di sini Anda ditanya tentang harga, Anda jelaskan nggak? Jangan. Jelaskan tentang kekurangan Anda ketika Anda dibandingkan dengan produk lain, ketika Anda harus bersaing, ada beberapa di poin-poin selalu ada ini kan, ada di beberapa poin di mana produk dari pesaing itu memiliki keunggulan. Jawabnya jangan di sini, jawabnya di sini ketika dia sudah ngantuk, ketika konsentrasinya sudah rendah, supaya nanti pulangan juga akan mereka abaikan, akan mereka lupakan. Ini adalah caranya. Jadi cara menjawab itu cukup penting, timing itu cukup penting, harus bisa melihat umumnya konsentrasi seseorang itu adalah antara rata-rata dari hasil riset sekitar 6 sampai 7 menit. Oke. Jadi ya, ketika di menit yang ketiga, keempat, bolehlah Anda jelaskan, baru jelaskan awalnya dan batasin kalau bisa presentasinya, kalau bisa ya maksimal 7 menit presentasinya. Tidak perlu memberikan terlalu banyak informasi. Karena kalau Anda sudah closing otak reptilnya, kalau dia sudah tertarik, dia sendiri akan meminta informasinya, baru dijelaskan. Kalau mereka tidak tertarik, dijelaskan cukup percuma, Anda hanya bikin mereka tambah bingung. Berikanlah informasi sekucuknya sesuai yang mereka butuhkan, tidak membanjiri mereka dengan begitu banyak informasi-informasi yang malah bikin mereka bingung. Kalau otak reptil sudah bingung, dia akan mengambil posisi defense, bertahan, ntar dulu deh, pikir-pikir dulu. Karena mereka sudah bingung, orang-orang ada rasa takutnya, takut mengambil keputusan yang salah, takut dibohongi, takut salah beli. Jadi mereka itu langsung, begitu banyak bingung, oke, tunggu dulu. Stop, tunggu dulu. Mereka mulai akan memblok. Oke. Nah, so teman-teman bolehlah Anda gunakan, cobalah menggunakan cara seperti itu, ubahlah strategi ketika Anda memberikan presentasi, strukturnya diubah. Jadi, saya akan merangkum sedikit. Jadi menurut riset ini, dari hasil riset tentang otak, ternyata yang pengambil keputusan adalah otak reptil. Oke, dan otak reptil. Nah, kemudian supaya otomatis kalau artinya strateginya adalah kalau sebisa mungkin kita akan berkomunikasi dan mengclosing otak reptil kalau bisa, karena dia adalah pengambil keputusan. Oke, nah disinilah ada beberapa karakteristik dari otak reptil yang perlu kita sesuaikan, di mana pendekatan ini perlu kita sesuaikan, yaitu otak reptil itu fokus pada diri sendiri, sangat peduli pada diri sendiri, artinya fokus pada kebutuhan dan manfaat apa yang bisa mereka dapatkan dari Anda. Nah, itu disebut dengan client-centered approach atau pendekatan yang client-centered. Oke, kemudian otak reptil juga butuh ini, otak reptil itu suka dengan kesamaan, ciptakanlah kesamaan-kesamaan ketika bicara, ketika ini yang paling gampang yang nanti akan kita masuk di sesi hypnoselling, yaitu kita menciptakan kesamaan dalam bahasa tubuh. Oke. Nah, kemudian otak reptil itu juga memiliki perilaku sosial dan tunduk pada otoritas. Gunakanlah otoritas, gunakanlah endorsement dan sebagainya, dan gunakanlah standarisasi, kemudian paten-paten dan penghargaan itu akan membuat mereka tunduk pada otoriter. Kemudian juga mereka itu punya perilaku sosial, yaitu maka akan mengikuti teman-temannya. Artinya, ya gunakan lebih banyak contoh dan testimoni supaya mereka itu merasa aman. Jadi sebenarnya nanti kita lakukan adalah untuk mengatasi rasa takut di sisi customer, karena mereka tuh ada rasa takutnya, takut salah beli, takut salah mengambil keputusan, takut dibohongin dan sebagainya. Oke. Lalu mereka juga ini otak reptil itu gunakan pembanding, yaitu boleh mencoba ketika merepresentasi, balikinlah urutannya, tawarin yang mahal dulu, syukur-syukur kalau mereka mampu langsung beli kan. Lalu kalau memang enggak, baru dah turun ke yang ini diamond dulu, lalu sesudah itu baru
Kalau memang kalau mereka sudah mau stop, jangan kasih lagi pilihan, stop langsung closing. Oke, jangan saya harus menjelaskan semuanya. Enggak. Kalau tawarin diamond, mau ya sudah ngambil. Kalau nggak mau, masih dia keberatan, dari mana kita tahu dia keberatan? Bacalah bahasa tubuhnya, nanti saya ajarkan gerakan matanya dan sebagainya. Oh, ternyata dia keberatan. Barulah saya lanjut dengan presentasi tentang paket yang kedua, yaitu paket Sapphire. Kita lihat lagi, kalau dia oke, closing. Jangan lagi lanjut ke Ruby. Kalau sudah, baru kita kasih yang Ruby. Oke? Kalau memang nggak bisa, baru yang Ruby. Jadi, gunakan cara seperti itu, Anda akan closing lebih banyak, maka dan kesannya itu produk Anda itu murah hati, Anda itu membantu mereka dan meringankan mereka secara emosional. Ketika Anda mengambil beban emosinya di sini, ada rasa hutang budinya pada Anda juga. Ini adalah efek timbal balik dalam persuasi. Jadi tanpa disadari pada level bawah sadar, Anda sudah berkomunikasi dengan otak reptil. Otak reptil adanya di bawah pikiran bawah sadar. Anda sudah membantu mereka meringankan beban emosional, ada rasa hutang budi yang nantinya hutang budi itu bisa Anda manfaatkan. Itulah konsep Hinop Selling. Oke, lalu mulailah Anda coba mengubah struktur presentasi Anda. Awal dan akhir ketika konsentrasi yang bagus, tekankan pada apa yang bisa mereka dapatkan, apa keuntungannya, apa buat mereka berapa, ya, tentang mereka semuanya. Nah, sisanya ketika konsentrasi sudah menurun, baru memberikan mereka data-data, ya kan? Ingat, closing otak reptil, baru berikan data, alasan kenapa mereka harus membeli, supaya mereka tidak merasa bersalah. Oke. So, ini adalah teknik-teknik ini saya ringkas, itu strategi yang biasa saya ajarkan kepada teman-teman yang bergerak di bidang selling. Masih banyak lagi, tapi karena keterbatasan waktu saya akan bikinnya seringkas mungkin. Sekarang saya masuk ke dalam tools-nya. Anda sudah tahu, oh ternyata Anda sudah mengubah ternyata mengasah efficiency quotient sangat penting, kemudian sudah tahu bagaimana bahwa yang mengambil keputusan adalah otak reptil, lalu sifat-sifatnya bagaimana caranya. Sekarang saya memberikan Anda tools-nya, ya kan? Sesuatu yang kalau tahu saja tanpa tools itu juga belum tentu bisa dikerjakan. Sama seperti ini, di rumah Anda ada pintu yang copot. Anda tahu untuk memasang kembali hanya perlu memasang 8 baut aja. Pasang baut aja, pintu akan terpasang kembali. Tapi di rumah Anda nggak ada obeng. Gimana? Ya sama aja bohong kan, harus tunggu ya kan, ya susah kan, mau pakai sendok ya nggak bisa, mau pakai pisau ya susah. Yaitu ada juga butuh tools. Oke, kalau sekedar tahu saja itu adalah knowledge masih belum skills. Anda butuh tools, dan ketika Anda menggunakan tools barulah menjadikan skills atau keterampilan. Oke, nah sekarang saya akan memberikan Anda tools supaya Anda bisa mempraktikkan, memanfaatkan semuanya yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas dan tadi. Oke, nah ini ada foto MRI, ini buktinya. Jadi para responden ini diminta untuk mengambil keputusan, lalu difoto. Ternyata yang nyala-nyala itu aktif. Nah, ini aktivitasnya ada kan, semuanya ada di otak reptil atau di batang otak. Inilah buktinya. Jadi semuanya yang saya bahas tadi adalah berbasis ilmiah, berbasis riset tentang otak. Nah, lalu kenapa hypnoselling itu bisa, hypnoselling adalah tools yang paling cocok untuk itu. Nah, ini kembali lagi, orang hipnotis itu bukan tidur. Hipnosis bukan tidur, tapi adalah bagaimana cara saya mengaktifkan bagian otak tertentu saja. Jadi kembali lagi, karena sekarang sudah punya MRI, orang-orang mulai menghipnosis seseorang, kemudian direkam lagi aktivitas otak. Ternyata dalam kondisi biasa, ini bagian otak yang paling aktif itu adalah otak kiri dan frontal lobe bagian depan. Oke. Tapi ketika seseorang berada dalam kondisi terhipnosis, oke, ternyata aktivitas otaknya berpindah. Yang aktif sekarang adalah otak tengah dan otak reptil. Dan otak reptil, otak tengah, dan otak kanan lebih aktif. Artinya kalau seandainya saya bisa menggunakan teknik hipnosis untuk berkomunikasi dan mempengaruhi otak reptil secara langsung, nah ini sudah cocok sekali karena benar-benar dalam kondisi terhipnosis
justru otak reptilnya itu yang paling dominan kerjanya. Itulah sebabnya alasannya kenapa saya menggunakan hipnosis sebagai tools yang cocok untuk mempraktekkan konsep neuroselling yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, tapi bukan hipnotis seperti ini. Ini kan hanya di TV buat main-main kan. Jadi masa Anda ketemu dengan klien Anda, tidur. Nanti kalau sudah buka mata, beli pakai diamond. Ya nggak bisa lah. Nanti klien Anda semuanya pada ketakutan, pada kabur ketakutan atau marah. Lagi pula ini sebenarnya bukan tidur, semuanya sudah sebelum mereka melakukan ini, sebelumnya sudah ada kesepakatan. Jadi mereka ada kerjasama, mereka masih sadar, cuma berada dalam kondisi yang sangat rileks sehingga malas untuk bergerak, malas untuk menolak, sehingga disuruh apa saja mereka ikut. Padahal mereka masih sadar, oke? Bukan seperti ini, karena ini hanya buat show atau dilakukan dalam setting cleaning, tapi kalau untuk selling tidak bisa digunakan, oke? Lalu apa yang bisa digunakan? Saya akan menggunakan hipnosis itu akan kita samarkan dalam bentuk komunikasi. Jadi komunikasi saya samarkan dalam bentuk komunikasi sehingga mereka itu tidak tahu, tidak menyadari. Jadi dengan menggunakan komunikasi, nah sedangkan kalau kita tahu komunikasi itu ada 3 komponen yang memberikan arti dalam komunikasi, yaitu kata-kata yang kita gunakan, cara kita mengucapkan, dan bahasa tubuh. Oke, kata-kata, cara pengucapan, dan bahasa tubuh. Nah, menurut teman-teman, mana yang komponennya yang kontribusinya paling besar? Biasanya ketika ditanya adalah kata-kata yang diucapkan. Ternyata survei membuktikan kata-kata itu hanya memiliki porsi 7%, cara pengucapan itu memiliki porsinya 38%, bahasa tubuh memiliki porsi yang paling banyak 55%. Oke. Artinya dari semuanya saya nggak memilih cara yang praktis saja, saya akan memilih bahasa tubuh untuk sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pikiran, dengan otak reptil. Oke, saya bisa kasih Anda bukti. Mana buktinya bahwa cara pengucapan itu lebih tinggi bobotnya dalam menentukan memberikan arti dalam komunikasi. Saya kasih contoh ya, A dan B ketemu. Oke, A berkata ke pasar, B bertanya ke pasar, A lalu menjawab ke pasar, lalu B pergi ke pasar. Terjadi komunikasi kan? Perhatikan kata-katanya sama nggak? Ke pasar, ke pasar, ke pasar, B lalu ke pasar. Katakan cuma sama loh. Nah, artinya hanya dengan mengubah intonasi saja, kata-kata yang sama artinya sudah beda. Ke pasar, intonasinya turun. Apa artinya? A memberikan perintah kepada B supaya ke pasar. B menjawab ke pasar, apa artinya? Benar nggak ke pasar? Lalu A menjawab lagi ke pasar, itu mengkonfirmasikan bahwa memang harus ke pasar. Lalu B ke pasar. Sama loh. Nah, jadi hati-hati. Jadi kalau yang kalimat turun memberi perintah, naik, bertanya, atau ragu-ragu, lurus, datar, itu memberikan informasi. Artinya nanti ketika Anda ditanyain sama prospek dengan sesuatu, ketika Anda menjawab bagus nggak? Anda jawabnya bagus atau bagus? Bagus atau bagus? Apa yang terjadi kalau saya menjawab bagus? Kesannya malah saya malah balik bertanya, atau saya sendiri ragu-ragu. Nah, kesannya ada sesuatu yang saya sembunyikan sehingga saya ragu-ragu kita menjawabnya, ya kan? Jawabnya adalah bagus. Hati-hati. Gunakan intonasi yang turun. Satu. Lalu hanya dengan mengubah jeda saja artinya berbeda, kata-kata yang kalimat yang sama itu artinya bisa berbeda. Coba ya. Mau makan daging sapi. Mau atau enggak kan? Mau makan daging sapi. Mau makan atau enggak? Ya kan? Mau makan, mau lihat, mau beli, apa kan? Nah, yang terakhir hati-hati. Mau makan daging sapi, siapa yang ditanya? Sapi yang ditanya. Hanya dengan jeda yang berbeda, artinya sudah berbeda. Jadi maka teman-teman, hati-hati ketika Anda makan di rumah makan Padang, ketika ditanya, Bapak Ibu, gulanya pakai apa? Jawabnya harus pakai jedanya di sini, pakai otak sapi. Jangan pakai otak,
Sapi, jawabannya. Nanti Anda diracun nama pelayannya. Oke, sedikit bercanda supaya tidak ngantuk. Artinya, cara pengucapan itu jauh lebih banyak bobotnya dalam memberikan arti daripada kata-kata diucapkan. Bagaimana dengan bahasa tubuh? Oke. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh yang sangat sederhana, tapi ini saya matikan ini dulu supaya kelihatan lebih bagus, lebih kelihatannya. Oke, ya. Silakan cepat ya. Berikan contoh dengan cepat, jangan dianalisa. Berikan contoh lampu yang nyala-nyala. Oke. Apa itu lampu yang nyala-nyala? Dapat ya. Nah, ternyata jawabannya tetot. Salah. Lampu yang nyala-nyala itu adalah lampu yang ya semua lampu itu nyala-nyala. Perhatikan, kata saya nyala-nyala, bukan nyala mati. Tapi karena melihat tangan saya seperti ini, langsung Anda menerima pesan di sini 55%, ini cuma 7%, yaitu nyala mati. Keluar lampu sign, lampu disco, lampu apa saja, bukan lampu biasa. Semua lampu itu nyala-nyala. Oke. Nah, artinya bahasa tubuh itu 55%. Sehingga kita bisa memperhatikan kalau di pesta ulang tahun anak-anak, ketika badut itu melakukan permainan, itu pegang kepala, pegang perut, pegang kaki, pegang lutut. Nah, anak-anak pada pegang kepala karena bahasa tubuh itu memiliki porsi 55%. Nah, inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mulai berkomunikasi dengan otak reptil dan mulai mengarahkan. Dan bahasa tubuh lebih mudah dipelajarin daripada saya mengajarkan Anda begitu banyak pola bahasa, ada ratusan pola bahasa yang harus dihafal. Mending saya mengajarkan Anda dengan bahasa tubuh yang besoknya bisa Anda gunakan. Langsung dipraktekkan dan tanpa disadari. Oke. Bagaimana caranya menggunakan bahasa tubuh? Tapi sebelum lanjut lagi, ada satu pertanyaan, mungkin teman-teman merasa ragu. Coach, panggilan Pak, biasanya kalau alumni saya, murid-murid saya memanggil saya coach, karena memang saya ini memberikan coaching. Coach, apakah dengan hypnoselling saya merugikan customer, saya membohongi mereka? Nah, ada rasa semacam rasa takutnya karena hipnosis itu sudah begitu jelek namanya gara-gara bermedia massa. Padahal kita tahu sebenarnya dalam pemberitaan media massa, kalau bisa seheboh mungkin, kalau bisa itu seheboh mungkin supaya menarik perhatian orang, supaya orang mau beli atau mau menonton kan, sehingga tertanamlah sebuah persepsi yang negatif tentang hipnosis. Padahal hipnosis adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang dikembangkan secara ilmiah dan sekarang mulai diajarkan lagi di Fakultas Psikiatri dan Psikologi. Mulai diajarkan kembali. Dulu tidak diajarkan karena lobby dari Sigmund Freud. Oke, sesudah Sigmund Freud mengembangkan psikoanalisa, dia mulai melarang murid-muridnya untuk menggunakan hipnosis atau hipnoterapi. Akibatnya hipnosis atau hipnoterapi itu mundur selama puluhan tahun sampai 75 tahun, tapi sekarang sudah kembali dimanfaatkan karena sangat-sangat bermanfaat dan bisa memberikan hasil yang sangat cepat dalam psikoterapi. Oke. Apakah hypnoselling merugikan customer Anda? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita lihat dalam sebuah sales cycles ya. Saya akan membagi sales cycles jadi 4 sales cycles. Yang pertama adalah pre-sales, melakukan persiapan. Nah, persiapan di antara adalah mengontrol diri sendiri, misalnya mengatasi rasa malas, menunda-nunda dan sebagainya. Lalu saya mulai melakukan riset, mulai mengumpulkan nomor telepon, siapa saja bisa saya hubungi dan prospek kan, membuka informasi dan saya mulai melakukan prioritas mana yang dihubungi terlebih dahulu, mana yang belakangan. Lalu saya mulai melakukan merencanakan planningnya. Nah, itu adalah pre-sales. Lalu baru kita masuk ke sales yang kedua adalah sales meeting. Bagaimana cara melakukan janji ketemu. Nah, kalau sudah ketemu apa yang harus dilakukan? Menciptakan trust. Karena untuk supaya kita bisa mengatasi rasa takut dari customer kan. Takut apa? Takut dibohongin atau takut melakukan kesalahan, mengambil keputusan yang salah. Jadi kita menciptakan kepercayaan, mengambil trust-nya supaya merasa nyaman dan mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan kesalahan. Lalu mulailah kita menggali dengan pertanyaan kan untuk kebutuhannya, keinginan dan sebagainya. Baru sesudah itu baru kita masuk langkah yang berikutnya kan, closing. Saya akan melakukan presentasi, kemudian kalaupun ada pertanyaan, ada keberatan akan saya handling, lalu saya closing. Nah, dari keempat ini, ternyata yang terakhir itu menurut saya yang paling penting, jarang diperhatikan, tapi sebenarnya itu yang paling penting, yaitu after sales.
service excellence. Jadi kita dengan memberikan service yang sebagus mungkin, purnajura bagus mungkin. Kalau customer yang sudah puas, mereka akan percaya sehingga mereka akan membeli lagi. Nah, repeat order dalam selling itu adalah yang paling gampang. Kenapa? Sudah ada trust-nya, Anda nggak perlu telepon. Gimana? Masih ada stok nggak? Belum. Bro, masih ada stok nggak? Belum ya. Nah, sudah nggak ada stok. Gimana? Mau ngambil lagi nggak? Saya kirim. Nah, langsung Anda tidak usah lagi sales approach, uncover needs, presentasi, handle objection. Sekarang mereka sudah percaya dan sudah merasakan manfaatnya. Oke, artinya service purna jual kita, layanan purna jual kita harus bagus. Kalau enggak, mereka juga hanya akan hit and run. Oke, itulah sebabnya dengan Hino Selling, ketika saya mengajar Hino Selling, semua itu akan saya bahas, terutama dari repeat order dan reference itu sangat bagus. Itu adalah sangat penting di Hino Selling. Nah, kalau saya merugikan customer atau membohongi customer, ada nggak referensinya? Ada nggak repeat ordernya? Nggak ada sama sekali. Jadi yang kita mau yang dia ajar di sini adalah bukan bisnis hit and run, sekali jual langsung nggak ada, tapi adalah hubungan bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Makanya service itu harus excellence. Oleh karena itu dianjurkan pendekatan adalah win-win. Semuanya harus mendapatkan manfaat. Oke. Oleh karena itu tenang, inbound selling tidak merugikan customer. Nah, kita bahas lagi bagaimana toolsnya, bagaimana toolsnya saya mulai mengarahkan. Otak reptil tadi sudah membahas bahwa otak reptil menyukai yang sama, dan untuk menciptakan persamaan bisa dari nilai-nilai dan keyakinan proses. Apa yang dia yakinin benar dan bagus, kemudian pemakaian kata-kata yang sama, yang paling gampang adalah bahasa tubuh. Cara yang paling gampang adalah anggap saja Anda ini adalah cermin, bayangan di cermin dari prospek Anda, ikutin bahasa tubuhnya, itu akan dengan cara ini, Anda sudah berkomunikasi kepada otak reptilnya. Ini loh, kamu dan saya ini sama. Kalau kamu adalah gajah, saya adalah gajah. Kalau kamu adalah jerapah, saya juga adalah jerapah. Kenapa? Karena kita sama. Nah, begitu pesannya sudah tersampaikan ke otak reptil merasa, oh, berarti saya ada di gerombolan sendiri, saya berada di teritori sendiri, oleh karena itu aman. Oleh karena itu saya tidak perlu curiga, saya tidak perlu waspada lagi, karena saya ada di antara teman-teman sendiri. Oke, ikutin bahasa tubuhnya. Seperti Anda perhatikan, ini ini adalah Presiden Obama. Bukan ini kebetulan mereka itu sudah belajar teknik komunikasi. Mereka sudah dengan cara ini otak mereka sudah berkomunikasi pada level bawah sadar, pada level otak reptil. Jadi ikutin bahasa tubuhnya. Cuma ketika ngikutin dulu, jangan ngikutin 100%. Kosong garu-garu kepala, langsung ikut garu-garu kepala. Nanti customer malah, nah, prospek Anda marah karena dikirain Anda lagi ngeledekin mereka. Jadi ketika garuk-garuk kepala, tunggu, hitung 1, 2, 3, pegang di sini. Ciptakan kesamaan 30% sudah cukup, tidak harus 100%. Oke? 30% sama. Nah, sama seperti dalam satu gerombolan, rusa jantan dengan anak rusa, tidak persis kan, rusa jantan punya tanduk, anak rusa nggak punya tanduk, tapi masih bisa dianggap sebagai masukin dalam kelompok gerombolan sendiri. Jadi cukup 30%, jangan full. Kalau lebay malah jadikan negatif, malah Anda akan dianggap membuli atau ngeledek atau bermain-main dengan prospek Anda. Lakukan dengan secara samar, jangan langsung lihat. Setelah lakukan itu dihitung 1, 2, 3 barunya naik, ya kan? Oke. Nah, sesudah dengan cara ini kita sudah menciptakan trust sehingga mereka sudah percaya, otak itu sudah menganggap kita sebagai teman. Nah, kalau kita sudah dianggap kita sudah sebagai teman, apa yang bisa dilakukan? Barulah kita arahkan untuk tujuan selling. Baru kita arahkan maunya apa, ya kan? Baru kita arahkan. Oke. Kenapa bisa diarahkan? Kembali lagi ini. Ini adalah perilaku sosial dari otak reptil. Yaitu apapun yang dilakukan temannya dia akan ikut. Jadi kalau kita sudah ikutin, jadi triknya adalah ikutin dulu gerakannya lalu kita arahkan. Sama seperti ini, kalau Anda perhatikan ini Aikido, lihat tidak pernah frontal, diikutin gerakannya baru diarahkan. Nah kan? Lihat, diikutin gerakannya barulah diarahkan. Jadi ikutin bahasa tubuhnya lalu kita arahkan. Oke. Nah, sebagai contoh, saya memutarkan sebuah eksperimen lagi yang dilakukan di mana pada responden, pada sukarelawan mereka itu diajak bicara
di dalam satu ruangan dengan kamera yang terselubung. Nah, kita lihat karena yang ada dua, Mr. Nice dan Mr. Nasty. Mr. Nice itu adalah dia mengikuti semua kata-katanya, tidak dibantah. Mr. Nasty itu sengaja dia bantah semuanya supaya tidak ada kesamaannya. Nah, karena otak retilnya suka dengan Mr. Nice, apapun yang dilakukan akan diikuti gerakannya. Perilaku kelompok yang Mr. Nasty karena tidak suka, maka tidak diikuti. Nah, coba dilihat, ini bagus. Dan perhatikan ketika mereka mengikuti juga tidak usah 100%, cukup 30% saja sudah cukup. Ya. To show this, we took two men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favorite films? Yeah, well, got plenty of those. You go first. What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. I think that's one of the aims. Philadelphia Story. Yeah. Didn't like that very much. No. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty have been asked to deliberately move their bodies in specific ways. So you got any more favourites? While cameras watched for a response from the volunteers that would reveal what was going on in their mind. Gradually, as the conversations developed, an extraordinary thing began to happen. The volunteers with Mr. Nice gradually began to copy him. They kind of used those well, and the acting was so good. They kind of all got away with it. And the other ones, Last of the Mohicans. No, I think so. I mean, there's no reason to suggest that we should like that, but there's some. Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all. Well, I'm reading John 24 at the moment. Have you seen it? Saw it once. Yeah, I didn't like it very much. No. I think it's the sort of thing I like going to the cinema with myself. Because the volunteers like Mr. Nice, I mean, some people say they like to, share the. their mind prompted them to mimic him. No, I often go by myself. Subconscious attempt to strengthen the bond between them. Saw Raymond Holmes. Did you? Yeah. You speak to him? No. Oke, seperti kita perhatikan. Nah, inilah insting, kembali lagi ini insting bertahan hidup yang ada pada otak reptil lebih bisa kita manfaatkan. Lalu bagaimana caranya, aplikasinya? Ini masih belum hypnoselling. Hypnosellingnya di mana? Nah, disinilah hypnosellingnya. Kita lakukan satu eksperimen untuk mengarahkan ya. Oke, teman-teman bisa lakukan gerakan seperti ini enggak? Saya stop dulu, stereo supaya besar. Oke, teman-teman tangan bisa, saya ini dulu. Saya akan stop video dulu. Oke, teman-teman bisa lakukan gerakan seperti ini. Coba lakukan gerakan seperti ini ya. Oke, lalu saya ikutin kan. Lihat ya, ikutin. Sebenarnya kalau yang bagi teman-teman pekerja bisa rasa sudah mulai nyaman. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, oke. Apa yang tadi awalnya teman lakuin ini, saya ikutin kan. Saya ikutin lalu sesudahnya apa yang saya lakukan? Saya mengarahkan, lalu teman-temannya yang berbalik mengikuti saya. Bukan awalnya saya mengikuti Anda, ikutin dulu, ciptakan persamaan, lalu saya arahkan ke arah yang saya mau, teman-teman sebegini. Oke, jadi inilah contohnya bahwa ini adalah insting bertahan hidup yang ada, refleks yang tidak disadari, inilah yang kita gunakan untuk closing. Nah, sekarang baru kita masuk ke hypnoselling. Bagaimana caranya? Oke, ini ada ketutup. Sebentar, share screen. Oke, ya. Caranya sangat sederhana. Kalau Anda merasa sudah,
kalau misalnya sudah ikutin, ketika sudah ikutin, kalau merasa Anda bisa melihat dari mukanya, kalau Anda merasa sudah nyaman dan melihat customer sudah nyaman, Anda coba begini. Biasanya mereka juga ikut tes beberapa kali. Begini, mereka sudah. Oke. Lalu sekarang kita mulai mengarahkan. Mengarahkan adalah kita mulai mengajukan pertanyaan yang kita paksa dia jawab dengan ya. Yaitu ketika jawab pertanyaan, menurut Anda produk ini bisa bermanfaat buat Anda nggak? Begini. Tanpa disadari dia akan ngangguk kepala gini. Nah, ketika mengangguk dengan kepala ini, di dalam pikirannya itu jawaban ya atau tidak. Jadi konsep dari hypnosis yang sangat sederhana. Saya tidak akan, ketika saya mengatakan produk saya itu bagus, belum tentu mereka bisa terima, ya kan? Tapi kalau ketika saya meminjam otak mereka, meminjam mulut mereka untuk mengatakannya, mereka tuh mereka akan bisa menerimanya. Karena ini di dalam tubuh manusia ada sistem pertahanan. Secara fisik kalau kemasukan kuman, maka tubuh akan membentuk antibodi untuk melawannya. Demikian juga adalah ide atau pikiran, begitu ada masuk ke kepalanya yang asing, maka akan ditolak, ada resistensinya, akan ditolak oleh pikiran bawah sadarnya. Nah, oleh karena itu kalau saya mengatakan produk ini bagus, dengan dia sendiri yang mengatakan produk itu bagus, customer sendiri yang mengatakan, itu beda. Ketika saya mengatakannya masih ada resistensinya, tapi ketika mereka yang mengatakannya tidak ada resistensi, karena itu adalah dari dalam, bukan benda asing. Jadi ketika saya mengatakan begini, ketika begini, kalau saya ngomong ini bisa nggak? Coba Anda katakan ini tidak. Ya, tidak. Ya, tidak. Susah kan? Secara alamiah kalau begini berarti ya, kalau ini adalah tidak. Nah, disinilah kita mengarahkan. Nah, oke, Bapak Ibu, mau nggak? Apakah Bapak ada waktu 5 menit untuk memberikan presentasi, ya kan? Jawaban adalah dalam hati adalah ya. Nah, sesudah mendengar presentasi ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, produk ini bisa bermanfaat buat Anda nggak? Iya. Apakah ini ada sebuah peluang bisnis yang bisa digarap? Ya. Oke. Nah, kira-kira ketika bertanya, kira-kira masih ada pertanyaan? Apa jawabannya? Enggak. Saya mulai mengarahkan semuanya tanpa mereka itu begitu mereka. Cuma ya kita tadi kan sengaja saya bikin ini supaya kelihatan, ya kan? Tapi jangan lebay. Nah, lihat yang saya perhatikan. Oke, teman-teman sekalian, sesudah Anda melihat manfaat ini, setuju nggak bahwa ini bisa membantu Anda? Ya kan? Dikit aja kan? Nah, setuju nggak bahwa ini bisa dijadikan sebuah peluang bisnis yang sangat luar biasa? Oke. Nah, apakah Anda masih ragu-ragu? Tunggu apa lagi? Ya kan? Apakah masih ragu? Tunggu apa lagi? Ya kan? Ya kan? Enggak semua kan. Saya malah menanamkan. Jadi tanpa disadari mereka itu sudah, saya meminjam otak mereka. Saya kasih contoh aja. Itu adalah hypnosis. Ya, itu ada cara hipnotis percakapan. Saya akan meminjam kepala Anda, mulut Anda, untuk berbicara mewakili kata-kata yang ingin saya katakan. Oke. Contoh ya. Balonku ada. Nah, ada kan? Saya minjem otak Anda untuk bicara buat saya. Rupa-rupa. Ada suara itu kan. Suara itu yang saya ciptakan di dalam kepala customer dengan cara ini berarti ya, ini berarti tidak. Nah, menurut Anda kira-kira dengan kualitas yang seperti ini, sebagus ini, kira-kira mahal nggak? Nggak, jawabannya. Oke. Sangat-sangat sederhana, boleh Anda latihlah sampai jangan sangat lakukan lebay, dikit aja, lakukan dikit aja. Bahwa sadar otak akan memperhatikan, begitu ikut jawaban muncul jawabannya, yaitu adalah ide-ide, jawaban-jawaban kata-kata yang kita tanamkan di dalam kepalanya. Satu. Oke. Lalu ketika join mengeluarkan KTP juga sama. Jadi sampai ngobrol saja, Anda mulai sampai berbicara ketika Anda ingin bahwa customer itu mengeluarkan KTP. Jadi sambil bicara, Anda ngambil keluar dompetnya, keluar KTP, kasih contoh, tunjukkan ini contoh. Ini KTP ini, ya, jadi untuk daftar, kebetulan saya nggak bayar dompet, anggap saja ini dompet deh. Ini untuk mendaftar itu saya butuh KTP Anda ya, jadi ini ya tinggal kasih saya KTP saja, ini KTP aja nanti ini. Nah, lalu kalau bisa, biasanya saya ajarkan kepada teman-teman asuransi, lalu kasih kertas itu yang langsung isi di depannya, dia akan ikut kita isikan, lalu
kasih dia, kita tanda tangan. Oke, dengan di buku tanda tangan kita kasih contoh tanda tangan di kertas buram aja, itu mengarahkan mereka untuk melakukan tanda tangan. Jadi kita mulai mengarahkan mereka dengan bahasa tubuh tanpa mereka sadari. Apalagi seperti ini. Salah satu contohnya lagi, kalau bendanya itu bisa dikantongi, lebih bagus. Ini mungkin teman-teman yang pernah belajar teknik selling, closing dengan pendekatan anak anjing, yaitu customer itu dikasih tes, dipinjamin anak anjingnya selama seminggu. Nah, sesudah mereka mulai terbiasa, itu ketika kita ngambil ada rasa sakitnya. Mereka sudah merasa kehilangan ketika kita mengambil kembali. Nah, itu kan adalah yang sering dilakukan, yang dikasih contoh, dikasih tes kan. Nah, ini kita bisa gunakan dengan hypnoselling. Cara adalah Anda kasih mereka contohnya, oke, lalu Anda bicara, sambil bicara, ikutin ya, sambil bicara-bicara, ininya Anda masukin ke dalam kantong sendiri. Kadang-kadang tanpa disadari, mereka juga masukin ke kantong mereka sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah masuk ke kantong dia, atau dia pegang, begitu dia merasa punya milik dia sendiri, ketika kita ambil ada rasa sakitnya, oke, itu sudah closing, otak itu sudah ini, saya masukin, dia ikut masukin, berarti ini adalah milik saya. Paling nanti ketika ada closing, saya masukin, dia masukin, customer ikut masukin dalam kantong, lalu ngomong, Pak, nggak apa-apa, ini nanti kita berikan yang baru seperti ini, tapi itu sudah closing dulu. Jadi masukin dalam kantong, ke kantong baju, atau kantong celana, atau ini ditekap ini kan, ambil ini dikasih pegang-pegang, lalu ditekap ke sini. Berarti itu adalah milik saya. Tanpa disadari kadang-kadang mereka bisa begini, jadi itu milik mereka. Itu sudah closing, barulah kita otak ketika sudah menganggap itu ada dirinya sendiri, punya miliknya sendiri, tinggal kita closing saja. Nanti kita kasih yang baru. Oke, Bu, Bapak, Ibu. Nah, karena nanti ini kita ada yang baru, ini kan yang sudah dibuka, nanti kita kasih yang baru. Nah, silakan aja kan keluarin lagi KTP dan sebagainya, kartu kredit dikeluarin, lalu Anda tunjukkan kepada mereka. Tanpa disadari kalau sudah ada trust, mereka akan mengikutinya. Oke. So, teman-teman, sayang sekali waktunya sudah mau habis. Kira-kira saya akan memberikan waktu, ini kan kita tadi kemarin saya diberikan waktu oleh Pak Angga, sebenarnya 1 jam, 1 sampai 1,5 jam, saya minta sampai jam 9. Nah, waktunya sangat terbatas sekali, biasanya kadang-kadang hypnoselling saya bisa 1 sampai 2 hari pelatihan. Nah, lebih baik waktu yang tersisa itu saya memberikan kepada teman-teman untuk sesi tanya jawab, gimana? Oke? Boleh banget, Pak. Ya, tanya jawab saja sampai jam 9. Sabar nih mau nanya dari tadi semuanya nih. Oke, silakan Pak. Ya. Ya, oke. Ini oke. Ini ada yang tanya, gimana Pak? Maksudnya untuk biasanya kan orang-orang tahu nih, maksudnya MLM itu kan negatif ya di mata beberapa orang gitu ya Pak ya. Oke. Maksudnya ada nggak sih caranya biar kita bisa masuk, biar bisa, maksudnya dengan mereka melihat kita negatif, tapi kita tetap masih bisa, maksudnya seenggaknya jualan ke mereka gitu untuk closing juga. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dan pertanyaan yang sudah sering saya terima. Sebelum ini adalah termasuk handling objections. Sebelum kita handling objections, kita harus tahu dulu kira-kira, karena setiap ketika mereka mengatakan bahwa MLM itu jelek, itu kita perlu tahu penyebabnya dulu. Apakah mereka punya pengalaman yang negatif terhadap network marketing? Apakah karena egonya? Apakah karena mereka itu karena informasi yang salah? Kita gali dulu. MLM-nya kita tanya aja. Oke, menurut Anda kalau misalnya mereka MLM-nya jelek dan sebagainya, apa yang membuat Anda sampai memiliki pendapat bahwa MLM ini adalah bisnis yang kurang bagus? Kita gali dulu baru bisa. Lalu berdasarkan ini baru kita handle. Jangan langsung di-handle, belum tentu cocok. Misalnya dia sudah punya trauma karena pernah dibohongin, lalu saya mau MLM ada bisnis yang punya prospek yang bagus, sebenarnya dengan bagus yang bisa membantu banyak orang dan sebagainya, nggak masuk. Karena traumanya dia pernah dibohongin beberapa kali atau habis duit. Jadi kita perlu tahu juga apa dulu kendalanya. Nah, itu makanya 80% pertanyaan gali dulu baru di-handle. Oke?
Jadi jawabannya bisa beda-beda. MLM adalah bisnis, bisnis MLM bisnis perendahan, itu kan jaringan. Misalnya contohnya, lalu kalau memang seperti itu, nah kita bisa bertanya kan, kalau gitu Pak, kalau ini menurut Bapak dan Ibu, Toyota, Astra Toyota itu kan adalah ada pusatnya, ya kan? Ada pusatnya di Jepang, lalu di sini ada ATPM yang besar pemegang disebut itunya yang pemegang ATPM-nya, lalu ada distributor dan sebagainya dan cabang-cabangnya. Bukannya itu juga berupa jaringan juga. Lalu apa bedanya Toyota dengan ini? Sama-sama menggunakan jaringan. Nah, bedanya adalah kalau jaringan ini adalah milik satu orang, kalau ini jaringan adalah setiap orang adalah jadi bos. Mungkin salah satunya kan. Tapi kalau seandainya dia dibohong sama orang satu kali, dua kali, nah kita tanya lagi. Nah kita tanya, apa yang terjadi? Coba boleh nggak? Apa yang terjadi? Bisa nggak ceritakan pengalaman Anda dulu? Nah dari sana kita ini hanya dengan mendengar, kadang-kadang kita tidak usah pinter. Kadang-kadang hanya cukup mendengarkan, geleng-geleng ini anggukan kepala, dan ini menunjukkan rasa berempati saja. Mereka sudah cukup dan mereka akan mulai berubah pikiran. Ya kan? Kalau misalnya trauma. Tapi kalau misalnya dia mengatakan, MLM hanya untuk membohongin orang lain dan sebagainya. Kadang-kadang, MLM itu ada yang di atas itu enak, yang di bawah itu enak. Nah, tidak enak. Nah, Anda menjelaskan sistemnya kan bahwa kalau tidak kerja juga nggak dapat apapun kan. Jadi tergantung ke ini, gali dulu. Mungkin menjawab pertanyaan Anda. Ini ada termasuk ending. Gali dulu. Jangan langsung menjawab. Kadang-kadang nggak kena malah. Jadi kita harus cari tahu dulu ya, gali dulu mungkin kebutuhan dia apa gitu ya Pak ya. Ya, banyak orang langsung cenderung langsung memberikan statement, jangan. 80% bertanya. Dengan bertanya, saya bisa tahu apa yang terjadi. Dengan bertanya, saya menunjukkan bahwa saya care dengan dia. Dengan bertanya, saya bisa menghilangkan miskomunikasi sehingga nggak salah jawab. Oke. Ya. Siap, menjawab itu sih harusnya Pak. Ya, mudah-mudahan menjawab. Kalau enggak, nanti bisa wapri saya kok. Nanti ya silakan saja kalau misalnya masih ada pertanyaan. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya? Oke, next-nya ini Pak, ini ada 2 pertanyaan saya gabung. Kalau misalkan nelfon orang ya Pak ya, maksudnya apa memungkinkan nggak menerapkan bahasa tubuh untuk follow up klien via telepon? Ya, jujur saja kalau sudah telepon itu tidak memungkinkan karena kan tidak kelihatan visualnya, tapi masih ada caranya. Caranya adalah Anda ketika telepon itu ketika Anda ingin memberikan penekanan, gunakan suara yang lebih rendah. Contoh ya, saya bisa berbicara, saya bisa menjelaskan semua dengan cara seperti ini, atau saya juga bisa berbicara, menjelaskan segala sesuatunya dengan suara seperti ini. Kira-kira apa yang bisa membuat seseorang lebih nyaman? Kita ambil emosinya yang lebih rendah. Jadi saatnya lah, memang nanti biasa di kelas saya itu saya diajarkan caranya berbicara dengan nada suara tinggi dan nada suara rendah. Saya bisa bicara dengan nada suara seperti ini biasanya untuk membuat ini. Ketika saya berbicara dengan nada seperti ini, tujuan saya adalah naikin energi seseorang, dan dengan naiknya energi seseorang, aktivitas otaknya juga naik. Dengan aktivitas otak naik, muncul banyak pertanyaan dan keberatan-keberatannya. Tapi ketika saya bicara dengan nada suara seperti ini, tanpa disadari saya akan merilekskan tubuhnya secara otomatis. Otaknya juga akan ikut rileks. Karena otaknya rileks, biasanya dampaknya adalah mereka jadi malas untuk berpikir. Begitu mereka malas untuk berpikir, keberatannya juga hampir nggak ada sama sekali. Karena untuk mengajukan keberatan untuk berpikir itu dibutuhkan energi. Dengan ini saja saya akan sudah menurunkan energi emosinya. Jadi kita perlu belajar dengan berbagai intonasi. Saya coba ya. Kita lakukan sebuah eksperimen. Silakan Anda pikirkan sesuatu emosi yang bahkan dengan ini saya bisa menurunkan emosi seseorang tanpa mereka sadari. Oke, silakan Anda pikirkan sebuah emosi yang emosi negatif yang enggak enak, yang ringan dulu. Sudah? Fokus pada emosi Anda ya. Nah, lihat bagaimana cara saya menurunkannya. Oke. Nah, sekarang silakan fokus pada emosinya dan perhatikan apa yang terjadi pada emosi Anda ketika saya menggunakan gaya bicara seperti ini. Apa yang terjadi dengan emosi Anda? Turun kan?
dari tinggi saya tarik turun emosi Anda. Jadi kenapa? Dengan nada suara, karena kita sudah terprogram nada suara yang rendah itu akan merilekskan dan menenangkan. Jadi dengan inilah kita mulai memprogram. Bagaimana cara melatihnya? Ya sering-sering lah karaoke. Belajar atau lakukan latihan dengan sangat sederhana, ambil buku dibaca atau surat kabar atau koran, baca aja. Bacalah dengan suara tinggi, bacalah dengan suara rendah. Jadi dengan ini belajarlah untuk berbicara dengan nada suara apa saja. Itu adalah keterampilan yang paling dasar yang perlu dimiliki oleh seorang ahli komunikasi. Oke, menjawab ya. Oke, next-nya Pak Awi, ini bagaimana caranya kita mengetahui bahwa customer kita itu udah masuk dalam kondisi trends? Apakah ada tanda-tanda spesifik? Oh, ada. Kalau Anda sudah punya pengalaman, itu bisa melihat bahasa tubuhnya, makro expressionnya, micro expression bisa kelihatan kok. Jadi muka terancang itu kelihatannya adalah di sini. Mereka tuh di sini otot-ototnya sudah rileks semuanya. Kayak kita melihat kayak muka boneka yang tanpa ekspresi. Artinya semua sudah rileks. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka sudah trans. Atau pupil mata kamu besar juga bisa. Atau cara paling gampang ya gini aja. Kita coba ketika ngetes begini, coba sambil bicara sambil begini. Kalau dia ikut, oke, sambil bicara coba saya tangan begini atau saya gara-gara dia ikut, itu yang paling mudah kelihatan kan. Bicara saya pegang begini, nanti dia pegang, berarti sudah nyambung, dia sudah masuk ini, otak retina sudah merespons, artinya sudah masuk ke dalam kondisi trans, tinggal kita arahkan saja. Dan bagusnya Anda bisa melatih ini tanpa ketahuan. Dan bicara sama teman, goyang kepala, goyang ini, lihat mereka ngikut nggak gitu. Itu bisa dilatih, oke? Menjawab pertanyaannya. Oke, ini kalau yang untuk telepon barusan udah dijelasin sama Pak Awi. Oh ini, Pak Awi, baiknya berapa lama jeda waktu yang kita harus berikan kepada prospek kalau misalkan alasan dia untuk waktu berpikir atau menghabiskan suplemen yang sedang dia konsumsi misalkan. Oke. Nah, masuknya berarti mereka sudah membeli ya, supaya mereka tuh belinya lebih rutin ya. Mungkin tadinya Ruby mau kita kejarin jadi Diamond gitu ya kan? Oke. Nah, tergantung lagi ke customer. Apakah kita perlu profiling, kita perlu tahu kepribadian dari customer. Ada yang memang tertarik pada produknya, ada yang tertarik dengan bisnisnya. Jadi kalau sudah tertarik dengan bisnisnya, kita langsung ya kan. Ada orang yang lebih materialistis, lebih care, lebih memprioritaskan financial, ada yang lebih memprioritaskan kesehatan. Nah, kita bicara kalau yang memprioritaskan financial, coba ini aja, ajak ketemu, lalu tunjukkan apa yang terjadi. Nah, kita ambil rasa sakitnya. Dia sudah jalan beberapa saat kan, tunjukkan potensi penghasilan yang bisa dia dapatkan tapi dia tidak lakukan. Ambil rasa pain-nya ya kan. Nah, ini kalau seandainya dulu kan gini kan, maka Anda dapat ini loh potensi penghasilan yang lolos dari Anda loh. Ambil rasa sakitnya, mikir pulangnya nggak bisa tidur. Besoknya cari Anda. Oke, salah satu cara. Tapi kalau misalnya yang peduli dengan kesehatan, nah mungkin sedikit berbeda. Yang peduli dengan kesehatan itu mungkin Anda perlu mengedukasi dia, mungkin mengajarkan, carilah beberapa artikel atau apa yang berhubungan kesehatan itu yang membuatnya meningkatkan kesadarannya tentang kesehatannya. Atau juga ya, jadi tetap fokuskan kalau seandainya, biasanya salah satu, tapi apapun tipe orang itu biasanya orang itu takut rugi. Pasti kan? Takut rugi. Nah, kalau yang tadi yang ini ada pengalamannya bisa salah satu ya. Jadi tergantung ke jawabannya. Saya hanya menebak karena kan semuanya tergantung. Kita harus menggali dulu baru kita kan sama seperti dokter menggali dulu baru kasih obat. Jadi saya hanya berasumsi saja mengambil contoh yang umum saja. Tadi yang bagaimana saya ngambil, kita fokus pada potensi penghasilan yang seharusnya dia dapatkan tapi nggak dia dapatkan kan. Ambil rasa ini nggak, orang kebanyakan takut rugi. Tapi kalau masih dari sisi kesehatan,
Saya bisa ngomong. Kalau seandainya dia nggak minum secara rutin, ya kita bisa ngomong, ini loh sebenarnya kan, ini manfaatnya itu bisa begitu hebat, bisa begini, tapi sebenarnya kalau Anda minumnya nggak teratur, minum nggak seperti ini, ya nggak ada hasil, Anda malah rugi, ya Anda habis duit begitu banyak, bayar mahal, nggak ada manfaat. Manfaatnya itu minimal, tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ambil lagi rasa, apapun itu dia ambil rasa ruginya. Orang itu takut rugi. Oke. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, saya pilihin ya Pak ya. Oke. Soalnya beberapa ini banyak pertanyaannya Ini ini menarik. yang kayak Matanya udah nggak ada. ngikutin dari awal ini kayaknya. Ya. Ini nih ada yang bagus. Pak, apakah untuk hipno seperti ini semua titik beratnya itu ada di mata, Pak? Jadi maksudnya tuh contoh misalkan orang kena hipnotis biasa tuh katanya dari mata atau gimana gitu. Apakah itu benar atau enggak, Pak? Apa dari lain bisa mungkin atau gimana? Pertanyaan yang bagus. Nah, ini adalah salah satu profesi rancu yang masih tertanam di masyarakat, hipno itu menggunakan mata. Sebenarnya secara disederhanakan, hipno itu adalah ilmu berkomunikasi, bagaimana cara saya berkomunikasi dengan pikiran bawah sadarnya. Dan berkomunikasi itu bisa melalui verbal, bisa melalui sentuhan, bisa melalui bahasa tubuh. Ilmu berkomunikasi. Tiga-tiga itu bisa menghipnotis kok. Sebenarnya hipnotis itu adalah fenomena alamiah. Ketika seorang ibu menidurkan anaknya, apa yang dilakukan? Pantangnya ditepuk-tepuk kan? Diayun-ayun, dielus-elus. Nah, ibu ini sudah berkomunikasi dengan otak refleks, dengan pikiran bawah sadarnya melalui sentuhan. Bahkan nggak bicara sama sekali, tepuk-tepuk pantatnya saja. Dia akan rileks, akhirnya anaknya ketiduran. Itu adalah proses hipnotis. Di kelas hipnotis saya mengajarkan cara seperti ini untuk menunjukkan ini loh sebenarnya ini yang sudah kita lakukan sehari-hari. Sama seperti ini, setiap orang kalau dipukul pasti bisa mengelak atau bisa menangkis. Setiap orang tanpa disadari sudah melakukan proses hipnotis. Lalu kenapa orang belajar hipnotis? Sama seperti pertanyaan, kenapa orang belajar bela diri? Nah, tujuan adalah supaya kalau dia sudah paham, dia bisa lebih efektif dan bisa menggunakannya secara konsep. Demikian juga dengan orang yang belajar hipnotis, meskipun setiap hari dia sudah melakukannya tanpa dia sadari, ketika dia sudah tahu teorinya, dia bisa melakukannya secara terkonsep, bisa diarahkan sehingga menjadi lebih efektif. Sama seperti orang belajar bela diri saja. Oke? Jadi bisa melalui apa saja. Nah, bukan saja mata. Mata itu artinya itu ada persepsi yang sudah tertanam akibat oleh film-film atau pemberitaan media massa atau oleh sharing-sharing orang-orang yang memang masih belum memahami tentang hipnosis yang sebenarnya. Tidak pakai mata. Per telepon juga bisa, dengan sentuhan juga bisa. Menjawab pertanyaannya, hipnotis adalah ilmu berkomunikasi. Oke. Kayaknya Oke sih Pak, kayaknya itu udah ininya, yang lain pertanyaan-pertanyaan yang terlalu mengulang kayaknya. Sama Ya. ini ada yang terakhir nanya Pak, kalau misalkan saya mau konsultasi lebih lanjut dengan Pak Awi, gimana nih Pak? Oh iya, di sini di bawah ada nomor WA saya 0853 1077 7766. Ya, bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat saya jawab, silakan saja nanti wapri saya saja. Nanti kadang-kadang kalau sempat itu saya akan menjawabnya kalau pas saya lagi memberikan terapi atau memberikan coaching atau memberikan kelas itu nanti sesudahnya saya akan balas. Bagusnya di WA. Kalau per telepon kadang-kadang teleponnya sudah terlalu banyak, saya sudah lupa. Kadang-kadang sudah nggak tahu lagi bingung siapa lagi yang mau dibalas. Kadang-kadang kan banyak yang salah ini. Jadi lebih baik langsung WA saja, sempat nanti saya akan menjawab. Atau kalau mau telepon janjian dulu. Oke. Siap Pak. Ya, di bawahnya ada nomor. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Awi untuk waktunya, dan terima kasih teman-teman yang udah nyempetin mau ikut hari ini. Nih. Oke, nomor telepon ditulis di sini ya. Oke, saya akan tulis nomor telepon saya. Apa Pak, saya aja. Oke, ya. Silakan Pak Angga, ya. Oke, ini dia. Ya, ini WA-nya, silakan saja. Oke, terima kasih Pak Angga, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah connect, luar biasa hari ini.
Saya senang sharing, sayang waktunya nih. Ya mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dan banyak lagi yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Terima kasih. Ya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Kalau gitu saya dengan ini saya akhirin. Lalu saya leave ya, saya minta izin untuk leave. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Pak.